Nama MC Mimin rubah jadi Lianxi. Rubah kecil itu tidak menjawabnya karena tidak ada kesempatan untuk menjawab sekarang. Kedua lampu hijau itu tampak jauh, tetapi mereka terbang dengan kecepatan yang sangat cepat. Mereka tiba dalam sekejap dan jatuh saat Lianxi sedang berbicara. Setelah melihat wujud asli dari dua lampu hijau itu, Lianxi tak kuasa menahan diri untuk mengagumi dalam hatinya, sungguh orang yang cantik jelita, mungkinkah ini ular cantik yang legendaris. Dua lampu hijau itu berasal dari dua wanita muda, dan cahaya tadi berasal dari pedang terbang di bawah kaki mereka. Kedua wanita itu, yang satu tinggi dan yang satu pendek, keduanya berpakaian putih. Yang tinggi itu sedikit lebih tua, sekitar 17 atau 18 tahun, dengan wajah setenang air, alis hitam seperti gunung, dan bibir sedikit mengerucut tanpa ekspresi. Seluruh pribadinya membuat orang memiliki temperamen yang tidak dapat dicapai dan tidak wajar. Yang lebih pendek adalah seorang gadis kecil berusia sekitar 13 atau 14 tahun, dengan sedikit kesan kekanak-kanakan di wajahnya. Dia tampak sedikit gugup saat itu, memegang pedang dan mengikuti dari dekat di belakang wanita yang lebih tua. Kakak senior, guru meminta kami untuk menyelidiki. Apakah ada yang aneh? Apakah ada bahaya? Lihat, ada pohon-pohon yang patah di mana-mana, seolah-olah terjadi gempa bumi. Ada juga bau darah. Mungkinkah ada monster? Gadis kecil itu meringkuk di belakang kakak seniornya sambil gemetar ketakutan. Lianxi tertawa dalam hatinya. Jika aku melompat keluar dan bertingkah seperti orang liar, apakah dia akan takut? Mengompol ngomong-ngomong, aku bisa membacakan puisi untuknya. Sungai mengalir setinggi 3 kaki di atas tanah. Kakak perempuan senior itu melihat sekeliling dan sedikit mengernyit. Tidak ada yang istimewa, setiap kali sebelum menerima murid, kami para saudara dan saudari akan datang ke kaki gunung untuk memeriksa. Hutan ini telah tumbuh selama ribuan tahun, jadi tidak dapat dihindari bahwa akan ada beberapa monster. Guru meminta kami untuk datang untuk mencegah mereka yang datang untuk belajar darinya dilukai oleh monster-monster ini. Monster yang telah berubah menjadi roh, apakah mereka ular dan rubah kecil? Lianxi berpikir begitu dalam hatinya, dan melingkarkan jari-jarinya di sekitar telinga rubah kecil itu. Rubah kecil itu awalnya tampak menikmatinya, tetapi tiba-tiba tampak mengerti apa yang dipikirkan Lianxi. Ia menggigit jarinya tanpa ragu-ragu, dan tampak sangat tidak puas saat Lianxi membandingkan dirinya dengan ular raksasa itu. Sakit sekali. Lianxi menahan air matanya dan memukul kepala rubah kecil itu dengan keras. Rubah kecil itu merasakan sakit dan menatap Lianxi dengan marah. Kakak senior, apakah benar-benar tidak ada bahaya? Aku merasa sedikit takut. Gadis kecil itu mengikuti kakaknya dari dekat dan melihat sekeliling dengan gugup, seolah-olah dia takut ada binatang buas yang tiba-tiba melompat keluar dari hutan dan membawanya pergi. Jika ada bahaya, kakak senior akan melindungimu. Wanita yang dipanggil kakak senior itu menyentuh kepala adik perempuannya dengan penuh kasih sayang. Oh, adik perempuan itu mengangguk, dan tiba-tiba merasa seolah ada bayangan besar di atas kepalanya, jadi dia perlahan mengangkat kepalanya dan melihat ke atas. Ah! Teriakan melengking itu membuat Lianxi dan rubah kecil itu menutup telinga mereka bersama-sama. Apa masalahnya? Itu hanya kulit ular yang rusak. Lianxi kesal mendengar teriakan adik perempuannya, dan mengumpat dalam hatinya, orang pembawa sial, jika kamu menjual suaramu ke gedung Yichun, nyonya itu pasti akan melatihmu menjadi tipe orang yang memegang pagar dan merobek spray. Itu terlalu mengejutkan. Sebenarnya, itu bukan salah suster junior. Siapapun yang tidak sengaja mendongak dan melihat ular raksasa yang lebih besar dari rumah dengan mata merahnya yang siap menatap mereka akan ketakutan, terutama karena ular ini tertusuk cabang-cabang pohon dan tubuhnya ditutupi dengan lubang-lubang berdarah yang membuat orang merinding. Jadi, reaksi adik perempuannya masih lembut. Mengikuti arah pandangan sang adik junior, sang kakak senior pun ikut terkejut dan alisnya terangkat, jantungnya bergetar, tetapi dia telah menekuni Taoisme selama bertahun-tahun, dan keadaan pikirannya jauh lebih tenang dibandingkan dengan sang adik junior, jadi selain dari perubahan ekspresi, dia tidak memperlihatkan kehilangan ketenangan apapun. Jangan takut, adik perempuan. Itu hanya ular mati. Aku khawatir itu adalah monster yang telah dimusnahkan oleh seorang guru senior. Sang kakak senior buru-buru menghibur adik perempuannya. Hehe, guru senior ada di depanmu. Lianxi tertawa sambil bersembunyi di balik hutan. Adik perempuan itu memeluk kakak perempuannya, tubuhnya gemetar tak henti-hentinya. Setelah beberapa saat, dia menjadi tenang, mengangkat kepalanya dan melirik ular yang mati itu, dan bertanya kakak perempuan, apakah itu benar-benar dibasmi oleh guru senior? Kakak senior itu mengangguk dan berkata, aku hanya melihat-lihat. Api di sana masih hangat, jelas baru saja padam. Ada juga aroma samar makanan di udara.
Kurasa kakak senior ini pasti sudah tahu keberadaan kita dan tidak bisa menemui kita karena suatu alasan. Kita mungkin telah mengganggunya. Benar saja, Lian Si bersembunyi di samping dan memegang rubah kecil itu sambil bersenandung. Aku sedang makan dengan baik, dan tiba-tiba kau datang. Tidakkah kau tahu bahwa orang yang makan terlalu cepat akan mengalami masalah perut di hutan ini, kekurangan dokter dan obat-obatan? Jika sesuatu yang tidak terduga terjadi, kepada siapa aku bisa meminta pertolongan? Kakak ini pasti sangat kuat hingga bisa membasmi ular sebesar itu. Bagaimana bisa cabang sebanyak itu tumbuh? Mendengar ucapan kakak tertua, adik perempuannya pun tidak setakut sebelumnya. Dengan rasa ingin tahu ia mengamati ular raksasa yang berubah menjadi daging nangui panggang itu. Sang kakak merenung sejenak sebelum berkata, kekuatan sejati senior ini tak terduga. Semua cabang ini dikatalisasi oleh kekuatan sejatinya. Kekuatannya mungkin tidak kalah dengan kekuatan sang guru. Kita harus segera kembali ke Gunung Tianling untuk melaporkan hal ini kepada sang guru dan memberi tahu mereka. Sangat kuat, mata adik perempuan itu tiba-tiba terbelalak. Dalam hatinya, sang guru dan Buddha adalah orang-orang paling kuat di dunia, dan sekarang ada seseorang yang sekuat mereka. Lian Si bersembunyi di semak-semak, merasa bangga sekaligus bingung. Setelah menguping pembicaraan antara kedua saudari itu, Lian Si tahu bahwa mereka berdua adalah murid Sekte Tianling. Dan dilihat dari status mereka, gadis yang dipanggil kakak senior itu seharusnya cukup tinggi, tetapi dia benar-benar tidak menyenangkan karena selalu berwajah dingin seperti itu. Mereka mengatakan bahwa ular itu dibasmi oleh seorang senior dengan kekuatan sejati yang tak terduga. Mungkinkah ular itu benar-benar basmi diri? Lian Si menatap rubah kecil itu dengan bingung, namun rubah kecil itu menggaruk lehernya dengan cakarnya dan bahkan tidak memandangnya. Dia koma setelah ditusuk taring ular kemarin. Saat dia bangun, ular itu sudah mati. Dia tidak tahu apa yang terjadi. Jika memang begitu, Lian Si mengusap dagunya dan berpikir sejenak, maka itu pasti benar. Dia terluka, diracuni, dan tidak sadarkan diri, dan rubah kecil itu sangat beruntung dan membasmi ular raksasa itu. Pasti seperti ini. Terlebih lagi, kakak perempuan senior itu mengatakan bahwa kakak perempuan yang membasmi ular raksasa itu tidak kalah sakti dari tuannya. Siapapun tuannya, dia pastilah seorang tokoh kuat di Sekte Tianling. Itu artinya rubah kecil itu sejajar dengan lelaki kuat itu. Setelah spekulasi ini, Lian Si langsung bersemangat. Dia merasa seperti telah menemukan harta karun. Oh, rubah kecil, kehidupan baik saudaramu di masa depan bergantung padamu. Tanggung jawab berat merampok dan mencuri akan jatuh ke pundakmu yang lembut. Lian Si tersenyum lebar dan tak dapat menahan diri untuk tidak memeluk rubah putih itu dan memberinya ciuman besar di kepalanya yang berbulu. Rubah kecil itu menggaruk-garuk tubuhnya, dan terkejut oleh serangan diam-diamnya. Rubah itu begitu terkejut hingga benar-benar memperlihatkan ekspresi marah seorang gadis, yang membuat Lian Si tertegun sejenak. Tepat saat penyerang itu linglung, rubah kecil itu menggigit jarinya dengan keras. Kali ini rubah kecil itu sengaja menghukumnya dan menggunakan banyak kekuatan. Tiba-tiba, rasa sakit yang menusuk membuat wajah Lian Si berkerut. Jari-jarinya terhubung ke jantungnya, dan rasa sakit itu membuatnya menjerit kesakitan, melompat keluar dari semak-semak dengan tangan gemetar. Kakak tertua dan adik bungsu tengah berbincang-bincang ketika tiba-tiba ada seseorang melompat dari samping sambil berteriak, dan mereka semua ketakutan setengah mati. Siapa itu? Kakak perempuan senior itu bereaksi paling cepat. Cahaya putih menyala dan pedang abadi sudah ada di tangannya. Cahaya dingin yang tajam menyala di badan pedang dan menunjuk langsung ke Lian Si. Lian Si dan rubah kecil berdiri di kedua sisi. Pria dan binatang itu menatap kedua wanita di seberang mereka dengan mata juling. Wajah semua orang dipenuhi dengan kewaspadaan, keraguan, kemarahan, dan kebingungan. Ini, Lian Si mendecakkan bibirnya dan menatap cahaya pedang yang hendak menusuk tenggorokannya. Ia menyingkirkan kain yang hampir tidak bisa dianggap pakaian. Nona, jangan salah paham. Pedang tidak punya mata. Saya orang yang tidak bersalah. Kakak perempuan senior itu menatapnya dari atas sampai bawah, dan melihat bahwa orang biadab ini hanya berpakaian setengah. Dia segera memalingkan mukanya dan berkata, maaf, bisakah kamu mengenakan pakaianmu terlebih dahulu sebelum berbicara? Kalau tidak, aku akan bersikap kasar. Bagi wanita tradisional seperti dia, meskipun dia telah melihat separuh tubuh Lian Si, dia mengira orang biadab di depannya itu sedang menggodanya. Selain itu, dia juga merasa takut sebelumnya, jadi meskipun hatinya tenang, dia tidak bisa menahan rasa marah sekarang. Jantung adik perempuan kecil itu berdebar kencang, dan dia hampir saja menjatuhkan pedangnya karena panik,
namun untungnya tidak ada seorang pun yang melihat kejadian memalukan itu. Ketika dia melihat seorang biadab berpakaian punk camping muncul di depannya, dia sempat terkejut lalu langsung menjadi penasaran. Adik perempuan, apakah dia sudah mengenakan pakaiannya? Tanya kakak perempuan. Setelah mendengar apa yang dikatakan kakak perempuannya, adik perempuannya yang lebih muda menyadari bahwa orang biadab ini hampir setengah terbuka di depannya. Dia melihat dada dan perut bagian bawahnya terlihat samar-samar, dan tampaknya ada beberapa rambut keriting berkilau yang terekspos di tubuh bagian bawahnya. Dia berteriak pelan dan dengan cepat membalikkan punggungnya untuk menutupi wajahnya. Mengapa kau tidak mengenakan pakaianmu dengan benar? Teriak kakak perempuan itu dengan tegas, lengannya sedikit gemetar, dan cahaya pedang bergerak 3 titik lebih dekat ke leher Lianxi. Lianxi merasakan hawa dingin dari ujung pedang itu, seolah-olah hendak memotong tenggorokannya, dan dia tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Aku dipandang olehmu, tetapi kau bertindak seolah-olah kau dizalimi. Apakah ada keadilan di dunia ini? Apakah ada hukum di dunia ini? Nona, Anda telah melihat bahwa saya telah tersesat di hutan ini selama setengah tahun, dan pakaian saya sangat robek. Bagaimana saya bisa berpakaian? Lianxi berkata, tetapi dia berpikir dalam hatinya, berpakaian itu mudah. Lepaskan saja pakaian Anda dan biarkan saya memakainya. Dengan cara ini, saya juga dapat melihat Anda, dan kita akan seimbang. Kata-kata Lianxi masuk akal. Melihat penampilannya yang acak-acakan dan sepertinya sudah lama berada di hutan, kakak perempuan itu mengambil kembali pedangnya dan meminta maaf, tetapi dia tidak perlu lagi menatap mata Lianxi. Apa yang kau lakukan bersembunyi di sana? Mengapa kau menguping pembicaraan kami? Suster senior menginterogasi Lianxi. Lianxi tiba-tiba menjadi tidak senang. Sebagai manusia, kita harus mengikuti prinsip siapa cepat dia dapat. Jelas saya yang makan di sini, tetapi Anda datang ke sini dengan cara yang tidak masuk akal dan mengucapkan beberapa kata yang tidak dapat dipahami. Bagaimana mungkin sekarang saya dengan sengaja menguping pembicaraan Anda yang tidak berarti? Dia mendengus dan berkata, aku sedang buang air besar di sana. Kalau kamu tidak percaya, pergilah dan lihat sendiri. Bagaimana orang ini bisa berbicara begitu kasar? Kesan kakak senior terhadap Lianxi benar-benar jatuh ke dasar, dan dia mengerutkan kening dan merenung sejenak. Lianxi yakin mustahil baginya untuk benar-benar mengikuti ujian, jadi dia melipat tangannya dan menatapnya dengan dingin. Sekarang, jika melihat gadis ini dari dekat, dia benar-benar memiliki pesona, dengan kulit halus seperti bayi, dan alis yang sedikit berkerut. Penampilannya yang menyedihkan membuat jantung Lianxi berdebar lebih cepat. Jadi itu berarti kamu sudah di sini selama ini? Kakak perempuan itu mengalihkan pembicaraan. Dia tidak ingin Lianxi terus mengatakan hal-hal yang tidak senonoh. Melihat Lianxi mengangguk, dia mengarahkan pedangnya ke arah gumpalan gelap di atas kepalanya dan bertanya, kalau begitu, apakah kamu tahu kemana perginya senior yang membasmi ular piton ganas ini? Lianxi bertubuh tinggi dan kurus, dan tidak ada jejak energi sejati yang keluar dari tubuhnya, jadi kakak perempuannya tentu saja tidak akan mengira bahwa dia adalah seorang kultivator, dan dia tentu saja tersingkir sebagai kandidat pertama yang dipilih untuk membasmi ular raksasa itu. Senior, Lianxi berkedip dan melihat sekeliling mencari rubah kecil itu. Hei, tadi ada di sini, kok bisa hilang? Siapa yang kau bicarakan? Melihat dia melihat sekeliling, adik perempuannya bertanya dengan rasa ingin tahu. Apakah kamu tidak mencari seorang senior? Dia baru saja ada di sini, mengapa dia menghilang? Dalam sekejap mata dalam hati Lianxi, rubah kecil itu jauh lebih penting daripada kedua wanita ini sekarang. Dia mengandalkannya untuk menghasilkan kekayaannya. Ketika kakak perempuannya melihat matanya yang berkedip-kedip, dia mengira dia berbohong, tidak tahu bahwa mata yang berkedip-kedip hanyalah penyakit pekerjaan Lianxi sebagai seorang peramal. Melihat gerakan vulgar dan tubuh setengah terbuka pria ini, dia merasa semakin jijik. Dia menghentikannya dan berkata, kita bicarakan masalah senior nanti. Kamu baru saja datang ke sini. Aku yakin kamu mendengar percakapan antara aku dan adik perempuanku. Kita adalah murid Sekte Tianling. Kamu baru saja mengatakan bahwa kamu telah tersesat di hutan ini selama lebih dari setengah tahun. Aku melihat bahwa tidak ada aura ibel pada dirimu, jadi kamu seharusnya bukan ibel. Jadi, bolehkah aku bertanya apa yang kamu lakukan di hutan ini? Sesaat, tidak ada yang tahu kemana rubah kecil itu pergi. Lianxi sedang dalam suasana hati yang buruk. Dia berbalik dan menatap kedua saudari itu dengan acuh tak acuh. Sekte Tianlingmu sedang merekrut murid. Kan aku datang ke sini untuk menjadi muridmu, tetapi aku tidak tahu bahwa aku tersesat. Melihat sikapnya, sang adik semakin tidak senang, dan menarik lengan baju sang kakak-kakak. Orang ini sekilas tidak jujur, sebaiknya kita abaikan saja.
Dia mengelak saat berbicara tentang kakak tadi. Menurutku dia pembohong besar. Kamu pembohong, seluruh keluargamu pembohong. Liansi tidak bisa menahan diri untuk mengumpat dalam hatinya. Aku terkenal di kota Yangdu karena kejujuran dan kepercayaanku. Kakak senior itu melirik Liansi, dan melihat bahwa dia tidak membantah apa yang dikatakan adik perempuannya, dia pikir dia salah dan menurut saja. Dia tidak ingin terus memperhatikan pria kasar ini, jadi dia membungkuk padanya dan hendak pergi. Liansi mengenal banyak orang di kota Yangdu. Dia tahu apa yang dipikirkan wanita itu dengan melihat ekspresinya. Dia memandang rendah wanita ini dan berkata dengan sinis, sambil menggoyangkan pahanya, Nona, saya benar-benar ingin pergi ke Tianlingmen untuk menjadi murid. Tolong bantu saya menemukan cara, kalau tidak saya mungkin akan mati kelaparan di sini. Bukankah kalian semua sangat penyayang lagi pula, siapa yang tidak punya sedikit kekurangan menilai orang berdasarkan kesan pertama bukanlah kebiasaan yang baik, bukan begitu? Napas sang saudari tersendat. Ia tidak pernah menyangka bahwa lelaki liar ini begitu bijaksana. Ia dapat menebak apa yang sedang dipikirkannya hanya dari sikapnya. Tampaknya apa yang dikatakannya masuk akal, jadi ia berkata, belok kanan saat kau melihat pohon pinus. Jika kau berjalan dari sini, kau dapat mencapai kaki Gunung Tianling paling lama dalam sehari. Ujian untuk menerima murid juga dimulai di sana. Permisi, menurutmu apa kekuranganmu? Kalimat terakhir mengandung sedikit kemarahan. Liansi tertawa dalam hatinya, sudah menduga dia akan menanyakan hal ini. Dari sikapmu terhadap orang lain, aku tahu kau masih gadis muda yang belum banyak mengenal dunia. Kalau kau mau melawanku, minumlah susu lagi beberapa tahun lagi. Di bawah tatapan kakak perempuannya, Liansi Zhen mulai menghitung dengan jarinya selain tinggi dan perkasa, tampan, anggun, pintar, suka menolong, pekerja keras, tekun, dan memiliki keberanian untuk menghadapi kesulitan tanpa gentar. Aku benar-benar tidak memiliki kekurangan khusus. Oh, dan aku juga tampan, yang juga alami. Meskipun aku telah bekerja keras untuk memperbaikinya, sejauh ini masih belum ada efek yang nyata. Begitu mendengar apa yang dikatakannya, dia tahu bahwa dia telah ditipu oleh pria ini, tetapi latihannya selama bertahun-tahun mencegahnya untuk menunjukkan rasa jijiknya. Wah, hebat sekali. Aku harap kamu bisa sampai di kaki Gunung Tianling sebelum tengah hari besok, karena besok kita hanya punya waktu 1 hari untuk menguji murid-murid Sekte Tianling. Hanya tinggal 1 hari lagi. Liansi melompat ketika mendengar berita itu. Selain merasa panik, aku juga merasa sedikit lega. Untungnya, aku bertemu dengan kedua wanita ini hari ini, kalau tidak, aku benar-benar akan mengingkari janjiku kepada Yuan Qingyang. Melihat lelaki liar ini tersenyum gembira, sang kakak tidak dapat menahan perasaan tidak nyaman. Akhirnya, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak memukulnya dan berkata, saya sarankan kamu untuk kembali lebih awal. Kami di Sekte Tianling sangat ketat dalam menerima murid. Selain memiliki fisik yang prima, karakter dan moral seseorang tidak boleh buruk. Implikasinya sangat jelas dengan karakter Anda, sebaiknya Anda tidak mempermalukan diri sendiri. Liansi baru saja tenggelam dalam kegembiraan karena mengetahui cara yang benar untuk keluar dari hutan tepat waktu, tetapi ketika mendengar kata-kata ini, dia langsung menjadi tidak senang, dan semua ketidakpuasan yang terpendam terhadap kakak perempuan senior ini meledak sekaligus. Oh, apa kau yakin aku tidak akan lulus ujian besok? Liansi menyilangkan tangannya dan menatap kedua wanita itu, tatapannya tampak nyata dan nyata, kalau begitu, mengapa kita tidak bertaruh saja? Kakak perempuan senior itu meliriknya, tidak ingin berbicara dengan orang ini lagi, dan berkata dengan tenang orang-orang yang mempraktikkan Taoisme harus berhenti berjudi. Maaf. Melihat kepergiannya, Liansi menghentakkan kakinya dengan keras dan mendengus, jika kau tidak berani bertaruh denganku, ketika aku berhasil lulus ujian dan pergi ke Gunung Tianling besok, aku akan memberitahu yang lain bahwa kalian berdua mengintipku ketika sedang buang air besar. Kau, kakak perempuan senior itu menatap Liansi dengan wajah merah dan matanya hampir menyemburkan api. Dia telah melihat orang yang tidak tahu malu, tetapi dia belum pernah melihat orang yang tidak tahu malu seperti itu. Aku sudah dewasa dan tidak perlu khawatir, tapi kalian berdua cek-cek, kalau orang lain tahu tentang ini. Liansi menggelengkan kepalanya. Meskipun dia hanya mengucapkan setengah dari kata-katanya, efeknya jauh lebih baik daripada jika dia mengatakan semuanya. Ini hanya ujian masuk Sekte Tianling. Aku tidak menganggapnya serius. Namun, para murid Sekte Tianling benar-benar pemalu. Aku tidak tahu apakah mereka khawatir dengan ujian sekte mereka sendiri atau mereka menganggapku terlalu kuat. Mereka akan terlalu malu untuk mengakui apa yang mereka katakan hari ini. Liansi mengubah kata-katanya untuk memprovokasi pihak lain. Seseorang hidup demi napas,
seorang Buddha berjuang demi sebatang dupa. Sang kakak merenung sejenak, lalu berkata, baiklah, apa yang ingin kamu pertaruhkan? Tentu saja, ini taruhan apakah aku bisa lulus ujianmu besok. Mata Lianxi berputar dan sebuah rencana muncul di benaknya. Saya hanya tahu bahwa ada tes semacam itu. Sekarang adalah kesempatan yang baik untuk mendapatkan sedikit gambaran tentang apa itu sehingga saya dapat mempersiapkan diri lebih awal. Maka dia berpura-pura acuh tak acuh dan bertanya, apakah kamu begitu yakin bahwa orang setampan aku tidak bisa lolos? Mendengar bualannya, adik perempuannya tak kuasa menahan tawa. Kami di Sekte Tianling bukanlah sekte kecantikan. Kami akan menerima siapapun yang terlahir lebih baik sebagai murid. Apa yang sedang kamu uji? Ya ampun, akan buruk jika aku menguji sesuatu yang tidak ku ketahui. Sepertinya aku lebih mengenal makanan, pakaian, perumahan, transportasi, kayu bakar, beras, minyak, garam, saus, cuka, dan teh. Lianxi menyentuh dagunya dan tampak berpikir serius. Bahkan jika itu tentang menamai hidangan, aku merasa lebih mengenalnya daripada pelayan dengan mata tertutup. Mendengar omong kosongnya, adik perempuannya memutar matanya dan berkata dengan nada menghina, bagaimana mungkin kami di Sekte Tianling menguji hal-hal yang tidak berguna itu? Kami memiliki dua ujian. Yang pertama adalah menguji fisik orang. Mereka yang tidak cocok untuk berkultivasi tidak akan diterima. Yang kedua adalah menguji kecerdasan dan moralitas. Orang bodoh dan mereka yang tidak memiliki kultivasi tidak akan diterima. Oke, Lianxi diam-diam menjentikkan jarinya, mengetahui aspek spesifik apa yang akan diuji. Sudah cukup lama sejak aku meninggalkan sekolah. Kakakku khawatir jika aku tidak kembali, teman-teman sekelasku dan guruku akan mengkhawatirkanku. Jadi dia berkata, karena kamu tidak tahu malu, bahkan jika kamu berhasil melewati level pertama, kamu tidak akan bisa melewati level kedua. Baiklah, Lianxi bertepuk tangan, aku bilang aku pasti akan lulus dan menjadi murid Sekte Tianlingmu. Apa taruhannya? Melihat ekspresi percaya dirinya, kakak perempuan itu merasa tidak nyaman. Jika aku kalah, aku akan menanggalkan semua pakaianku, memanjat kaki Gunung Tianlingmu 3 kali, menggonggong seperti guk-guk, dan kemudian secara sukarela mengundurkan diri dari Sekte Tianlingmu. Lianxi menatap mata kakak perempuannya dan berkata, terpukau oleh tatapan matanya yang tajam seperti pisau, bahkan setelah bertahun-tahun berlatih, sang kakak senior tetap merasa terhina dan menarik napas dalam-dalam sebelum bertanya, bagaimana kalau aku kalah? Bagaimana kalau kau kalah? Lianxi tertawa, matanya mengamati dada montok wanita itu yang terbungkus pakaian putih. Kakak perempuan itu tiba-tiba merasakan firasat buruk dalam hatinya. Aku tidak akan mempersulitmu jika kau kalah. Lianxi berfantasi tentang dua puncak suci dalam benaknya dan berkata sambil tersenyum, biarkan aku menyentuh payudaramu 10 kali, lalu panggil aku saudara baik 3 kali di depan semua orang. Tapi payudaramu sangat kecil, aku mungkin tidak mau menyentuhnya saat itu. Kau bisa mengubahnya dengan menyentuh pantat atau pahamu. Lianxi sebenarnya tidak ingin menyentuhnya, tetapi melihat kakak senior ini selalu berwajah tegas dan tampak superior, dia ingin menggodanya. Kau tidak tahu malu. Kakak perempuan senior itu ingin segera membasminya. Tangannya yang memegang pedang tidak bisa berhenti gemetar dan wajahnya berubah dari merah menjadi biru. Dia memegang tangan adik perempuannya dan diam-diam melafalkan jurus pedang. Dalam sekejap mata, mereka berdua sudah lebih dari 3 kaki dari tanah dengan pedang mereka. Ia takut jika ia selangkah lebih lambat, ia mungkin tidak dapat menahan diri untuk tidak memotong kepala laki-laki itu dengan pedang. Lianxi masih mendecakkan bibirnya dan menatap mereka. Apakah kalian ingin bertaruh atau tidak? Jika tidak, belum terlambat untuk mengakui kekalahan sekarang. Kita akan tetap berada di sekte yang sama di masa depan, jadi mengapa tidak membiarkanku menyerah padamu? Sang kakak merasakan darahnya mendidih di dadanya, dan giginya hampir patah. Dasar kau orang yang tidak tahu malu. Karena dia tidak menyebutkan taruhannya, Lianxi menganggapnya sebagai persetujuannya dan melambaikan tangannya sambil tersenyum. Kalau begitu sampai jumpa besok. Ngomong-ngomong, kamu cantik, tapi tidak cantik. Apakah ada perbedaan antara cantik dan rupawan? Mendengar perkataannya, adik perempuannya tidak dapat menahan diri untuk bertanya dengan bingung. Melihat bahwa meskipun kakak perempuan itu tidak mengatakan apa-apa, matanya meliriknya secara sengaja atau tidak sengaja, Lianxi tersenyum genit. Ketika kakak perempuanmu memanggilku kakak yang baik, aku secara alami akan memberitahu dia perbedaan antara kedua kata ini untuk kakak perempuan ini. Kakak perempuan itu akhirnya tidak dapat menahannya lagi. Dia meludahinya dan dengan cepat terbang menjauh sambil menghunus pedangnya, seolah-olah Lianxi adalah sejenis kotoran yang akan membutakan matanya jika dia menatapnya. Aku tidak memperhatikannya tadi, tapi gadis ini memiliki tubuh yang cukup bagus.
Meskipun gadis di sebelahnya agak kecil, dia akan tetap menarik saat dia dewasa. Liansi meletakkan tangannya di pergola dan menyipitkan matanya saat dia melihat dua orang yang berjalan menjauh. Kedua saudari itu berlari keluar hutan dengan cepat. Sang adik bergegas menyusul sang kakak dan bertanya dengan rasa ingin tahu, "Kakak, hari ini kamu berbeda dari biasanya." Kakak perempuan senior itu telah kembali ke tampilan dinginnya yang asli, tanpa ekspresi tambahan di wajahnya. Namun, nada suaranya tidak menyembunyikan rasa jijiknya terhadap pria liar tadi. Jika orang yang tidak tahu malu seperti itu benar-benar diizinkan naik gunung, itu akan menjadi neraka. Tapi kakak senior, aku bersumpah, kecuali beberapa paman senior, aku belum pernah melihatmu berbicara sebanyak itu dengan pria manapun. Adik perempuan junior itu tertawa, pria yang tidak tahu malu, menurutku dia cukup menarik. Benarkah, kakak senior itu teralihkan sejenak, dan memikirkan apa yang dikatakan orang itu, dia menggertakkan giginya lagi, itu benar-benar terlalu tak tahu malu, itu hampir menghancurkan latihan hati murniku hari ini. Oh tidak, sungguh sebuah kesalahan, Aku benar-benar lupa menanyakan nama gadis itu tadi. Ketika kedua orang itu tidak terlihat lagi, Liansi tiba-tiba teringat akan kejadian ini dan menepuk dahinya dengan penuh penyesalan. Ada begitu banyak orang di Gunung Tianling. Di mana aku bisa menemukannya saat waktunya tiba? Lupakan saja, gadis ini beruntung. Setelah sesaat jengkel, ia tersadar dan mempertimbangkan dengan saksama informasi yang baru saja diterimanya dari kedua saudari itu. Besok siang kita harus berjalan ke kaki gunung, jadi kurasa aku tidak akan bisa tidur malam ini. Liansi menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Tepat saat dia hendak mulai berjalan, dia ingat bahwa rubah kecil itu baru saja menghilang dan dia tidak tahu kemana rubah itu pergi bermain. Dia berteriak dengan hati-hati, dan semak-semak di sebelahnya berdesir, dan bola putih kecil berbulu melompat ke pelukan Liansi. Ternyata rubah kecil itu belum pergi jauh dan tinggal di semak-semak. Liansi menepuk kepala rubah kecil itu dan melotot ke arahnya. Jika bukan karena kamu, aku tidak akan bertemu kedua wanita itu sekarang. Rubah kecil itu menjilati kakinya dan pura-pura tidak mendengarnya. Jika aku tidak bergantung padamu untuk menghasilkan uang di masa depan, aku pasti sudah membasmimu sejak lama. Liansi mengancamnya beberapa kali, tetapi ketika dia melihat rubah kecil itu sama sekali tidak menghiraukannya, dia merasa bosan dan menggendongnya di bahunya, lalu bergegas masuk ke dalam hutan. Dari siang hingga malam dan kemudian hingga fajar, Liansi tidak pernah berhenti. Mengikuti instruksi dari kakak perempuannya, dia berbalik ketika melihat pohon pinus. Akhirnya, dia melihat Gunung Tianling yang legendaris menjelang siang hari berikutnya. Jika melihat ke atas, gunung-gunung yang menjulang tinggi sebagian besar tersembunyi di balik awan. Awan putih seperti cincin, yang melingkari gunung-gunung di atas. Latar belakangnya adalah langit biru. Hanya dengan sekali pandang saja, orang akan merasa jernih dan bebas dari pikiran yang mengganggu. Namun Liansi tidak sempat menikmati pemandangan saat itu. Wanita itu berkata bahwa batas waktu pendaftaran magang adalah tengah hari, dan dia tidak bisa melihat dirinya sendiri keluar dari hutan dan akhirnya terlambat. Kami makan siang dengan memakan beberapa buah yang dibawa pulang oleh rubah kecil itu. Rubah kecil itu sepertinya tahu bahwa Liansi sedang terburu-buru. Selain makan, ia tetap patuh di bahu Liansi sepanjang waktu. Mata kecilnya yang gelap berputar-putar dan tidak ada yang tahu apa yang sedang dipikirkannya. Setelah berjalan beberapa saat, saya melihat orang-orang yang juga ada di jalan. Berbeda dengan Liansi yang berpakaian punk camping, sebagian besar orang di jalan menaiki kereta atau kuda, dan hanya sedikit yang berjalan kaki. Setiap kereta itu sangat mewah, dan kuda-kudanya yang tinggi tampak megah dalam sekejap. Para kusir juga berpakaian jauh lebih baik daripada Liansi, karena tidak semua orang mampu membeli sutra berkualitas tinggi semacam itu. Kebanyakan orang di sepanjang jalan seperti ini, dan Liansi tidak dapat menahan perasaan sedikit malu terhadap dirinya sendiri. Tetapi untungnya dia sangat berkulit tebal, jadi dia tidak menganggapnya sebagai masalah besar. Hai, Paman, tunggu sebentar. Liansi melihat bahwa dia tidak bisa mencapai kaki gunung, jadi dia menghentikan seekor kuda tinggi yang hendak melewatinya dan mengepalkan tinjunya ke arah pria di atasnya. Kamu terlihat sangat muda dan terawat, kamu terlihat berusia kurang dari 60 tahun. Lelaki itu segera menarik tali kekang dan mendengus. Berat usiaku tahun ini 52 tahun, bahkan belum 60. Liansi sangat malu, dan tertawa dua kali. Maaf, Paman, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk pergi dari sini ke tempat pendaftaran di kaki gunung? Setelah mengamati Liansi dari atas ke bawah beberapa kali, lelaki itu tersenyum menghina dan menunjuk kudanya sambil berkata,
mungkin butuh waktu 1 jam lagi untuk menunggangi kuda dayuan milikku yang dapat menempuh jarak 1000 mil sehari dan 800 mil semalam. Jika kau pergi, kau mungkin tidak akan sampai di sana sampai malam. Saat itu, ujian untuk menerima murid sudah berakhir. Aku sarankan kau untuk pergi lebih awal 4 tahun kemudian. Lian Si tampaknya tidak mendengar apa yang dikatakannya, dan berkata pada dirinya sendiri kalau begitu aku benar-benar harus berlari lebih cepat. Lupakan saja, aku akan berlari secepat yang ku bisa. Lagi pula, tidak ada yang akan melihatku jika aku mengambil jalan pintas. Aku akan mencoba untuk sampai di sana dalam waktu 2 batang dupa. Pria di atas kuda itu melihat Lian Si menarik napas dalam-dalam dan hendak menertawakan kebodohannya, tetapi tiba-tiba matanya kabur dan debu serta pasir bergulung ke arahnya seperti badai pasir. Angin kencang meniup dia dan kudanya, yang beratnya lebih dari 600 hingga 700 kilogram, begitu keras hingga mereka jatuh ke tanah. Setelah menunggu lama hingga angin kencang dan debu berlalu, ia berdiri dengan susah payah dan meludahkan lumpur dan pasir di mulutnya. Di kejauhan, ia melihat asap kuning dan debu beterbangan cepat seperti seekor naga yang mengejar mangsanya. Pemandangan itu seperti ada ribuan pasukan. Jika ia tidak melihatnya dengan mata kepalanya sendiri, ia tidak akan percaya bahwa itu hanyalah lumpur dan pasir yang ditendang oleh orang biasa saat ia berlari. Gunung Tianling memang tempat yang dihuni orang-orang luar biasa dan pemandangannya indah. Tidak ada orang biasa dimanapun. Pria itu membuka matanya lebar-lebar dan menyaksikan naga kuning itu perlahan menghilang di kejauhan. Ada banyak kereta kuda yang diparkir di padang rumput terbuka di kaki Gunung Tianling. Tampaknya tidak kurang dari 1000 orang datang untuk mengikuti ujian penerimaan murid kali ini. Mereka yang mampu menempuh jarak sejauh itu untuk mencapai lingkungan yang keras ini tentu bukan orang biasa. Hanya pangeran, bangsawan, atau pengusaha kaya yang dapat mengundang sejumlah besar seniman bela diri dan beberapa orang yang memiliki pengetahuan Taoisme untuk melindungi mereka atau anak-anak mereka di sini. Mereka semua berharap keturunan mereka dapat berhasil bergabung dengan Sekte Tianling. Bagaimanapun, para kultivator memiliki status yang sangat tinggi di negara Chu dan bahkan seluruh benua. Tianlingmen tampaknya sudah terbiasa dengan pemandangan ribuan orang yang mendaftar dan puluhan ribu orang yang menemani mereka. Area pendaftaran, ruang tunggu, dan ruang istirahat semuanya ditata dengan tertib. Beberapa murid yang telah membuat beberapa kemajuan terbang di udara dengan pedang mereka, mengambil alih tugas penjagaan dan pemeliharaan ketertiban di tempat kejadian. Melihat energi pedang berwarna-warni itu menggambar lengkungan yang memabukkan di udara, mereka yang datang ke sini untuk menjadi murid menjadi lebih bertekad untuk bergabung dengan Sekte Tianling. Di tengah kerumunan, sepasang saudari senior dan junior yang bertemu Lian Si kemarin berdiri di sana sambil melihat-lihat. Kakak senior memiliki ekspresi dingin, seolah-olah dia sedingin es di bulan Desember, membuat orang sulit mendekatinya. Namun, penampilannya yang memukau membuat orang tidak bisa tidak meliriknya dari waktu ke waktu. Jika bukan karena pedang terbang di bawah kakinya yang membuktikan bahwa dia adalah murid Sekte Tianling, banyak pemuda akan datang untuk mengobrol dengannya. Banyak anak bangsawan yang datang untuk mengikuti ujian sebenarnya memiliki ide yang sangat sederhana. Mereka hanya berharap bahwa identitas mereka sebagai kultivator akan memudahkan mereka untuk menarik perhatian para wanita muda, sehingga mereka dapat disukai oleh para kupu-kupu malam di rumah bordil dan menjadi kekasih mereka. Kakak senior, lelaki tak tahu malu itu tampaknya belum datang. Kakak junior telah mencari untuk waktu yang lama dan bahkan terbang ke udara untuk melihat-lihat. Kakak senior bergumam dan berkata, tinggal kurang dari setengah jam lagi sampai pendaftaran ditutup. Lebih baik dia tidak datang tepat waktu, agar aku tidak tercemar karena melihatnya lagi. Kakak, apakah kakak begitu membencinya? Tanya sang adik penasaran. Kakak senior itu menggertakkan giginya, sekilas amarah terpancar di matanya, dan dia mengangguk dengan berat. Suara penuh kebencian orang itu kembali terngiang di telingaku, tapi payudaramu sangat kecil. Bagaimana mungkin payudaraku kecil? Kakak perempuan senior itu ingin sekali mencabik-cabik mulut lelaki yang tidak tahu malu itu. Terlebih lagi, dia begitu sembrono kepadaku. Jika aku melihatmu lagi, aku tidak akan pernah memaafkanmu. Melihat kakak perempuannya yang seperti gunung berapi yang akan meletus, adik perempuannya yang lebih muda menjulurkan lidahnya dan segera diam. Dia jarang melihat kakak perempuannya marah, dan dalam ingatannya, pasti tidak lebih dari 2 orang yang bisa membuatnya begitu marah. Pada saat ini, seorang Taois yang berusia sekitar 50 tahun, namun setengah rambutnya sudah beruban, dan mengenakan jubah abu-abu, berjalan mendekat sambil tersenyum di wajahnya. Melihat kedatangan tamu itu, kedua saudari itu pun buru-buru membungkukkan badan dan berkata, "Halo, Guru Tian."
Tian Qiling bertugas merekrut murid untuk setiap sesi Sekte Tianling. Tahun ini, lebih banyak orang yang mendaftar daripada tahun-tahun sebelumnya, yang membuatnya merasa sangat lega. Melihat kedua saudari itu, Tian Qiling tersenyum dan berkata, Yurou, Xiao Yuan, mengapa kalian turun gunung? Kita ke sini untuk mencari. Suster junior Wu Yuan berkata terus terang bahwa kita ke sini untuk mencari orang yang tidak tahu malu. Kakak perempuan Sue Yurou takut dia akan mengatakannya keras-keras, jadi dia cepat-cepat berkata, Paman Master, aku di sini untuk menemui adikku. Mendengar ini, Tian Qiling tiba-tiba merasa lega dan bertanya sambil tersenyum, Yuning juga ada di sini di mana gadis kecil itu. Sue Yurou mengangguk dan membungkuk kepada Tian Qiling, adikku sedang mempersiapkan diri. Aku baru saja melihatnya. Gadis kecil itu sangat percaya diri. Aku harap dia bisa lulus ujian dengan lancar. Kalau tidak, kita harus menunggu 4 tahun lagi. Sue Yurou dianggap sebagai pemimpin di antara murid-murid muda di Sekte Tianling dan sangat populer di kalangan para tetua. Tian Qiling menghiburnya dan berkata, jangan khawatir tentang hal ini. Selama nilainya tidak terlalu buruk, aku akan kembali dan menyapa para penguji dan meminta mereka untuk menjaganya. Sue Yurou sebenarnya enggan menggunakan metode ini, tetapi karena guru Tian begitu antusias, dia hanya bisa membungkuk dan berterima kasih padanya. Setelah berbasa-basi sebentar, kedua saudari itu bersiap untuk kembali ke gunung. Lagi pula, ada hal lain yang perlu mereka lakukan di gunung. Sampaikan salamku kepada tuanmu. Tian Qiling melihat kedua keponakannya mengayunkan pedang mereka, melambaikan tangannya, lalu berkata dengan santai, pendaftaran harus ditutup saat minum teh. Sue Yurou berhenti sejenak, lalu perlahan mengarahkan pedang terbangnya kembali ke tanah. Setelah ragu sejenak, dia berkata kepada Tian Qiling, Paman Master, jika seseorang terlambat menghadiri rapat, bisakah Anda memberinya tempat dia datang ke sini melalui hutan, jadi dia mungkin akan terlambat. Tian Qiling melambaikan tangannya dengan murah hati dan berkata, ini masalah kecil. Aku serahkan saja padamu, Paman. Namun dia merasa sangat bingung. Selain adiknya, siapa lagi yang bisa Sue Yurou pedulikan? Sue Yurou tersenyum padanya dengan penuh rasa terima kasih dan memberitahu Tian Qiling tentang pakaian dan penampilan Lian Xi, serta bagaimana dia tersesat di hutan selama setengah tahun. Tian Qiling mulai berpikir, orang yang disebutkan keponakanku itu mungkin bukan orang yang sederhana, aku harus mengamatinya dengan saksama jika aku punya kesempatan. Tentu saja Sue Yurou tidak akan memberitahu Tian Qiling tentang pertaruhan antara dirinya dan Lian Xi, dia hanya mengatakan bahwa Tian Qiling adalah temannya. Tian Qiling tidak terlalu memikirkannya, kalau tidak, dia pasti sudah tahu masalahnya setelah berpikir sebentar. Bagaimana mungkin seseorang tidak tahu nama seorang teman? Ketika Lian Xi melihat bendera berkibar dan kerumunan orang berkumpul dari jauh, dia hampir menangis karena gembira. Akhirnya saya sampai. Aku berpikir dalam hati sepertinya gadis itu tidak berbohong padaku. Selama dia memiliki hati nurani yang bersih, aku akan membiarkannya menyentuh payudaranya saat waktunya tiba. Lian Xi sudah tidak melihat pemandangan semeriah ini selama lebih dari setengah tahun. Suasana hatinya sedang sangat baik dan ingin menyapa semua orang yang ditemuinya. Dua teman saya sedang membanggakan diri. Salah satu berkata, beberapa hari yang lalu, saya sedang berjalan-jalan setelah makan malam. Seorang gadis datang kepada saya dan berkata dengan mata berbinar, kakak, kamu sangat tampan. Saya menamparkan wajahnya tanpa berkata apa-apa. Kamu hanya bicara omong kosong. Yang lain berkata saat itu, seorang wanita tersipu dan melepas celana saya. Saya berkata kepadanya, Nona, saya benar-benar tidak asteriski. Lalu saya mengenakan kembali celana saya. Kau kejam sekali. Temannya mengacungkan jempol. Lian Xi tiba-tiba merasakan perasaan yang familiar seperti kembali ke pusat kota, dan rasa nyaman merasuki setiap pori-pori tubuhnya. Namun, ia segera menyadari ada yang salah, orang-orang di sekitarnya menjauhinya seolah-olah ia adalah sejenis monster. Lian Xi melihat sekelilingnya dengan bingung dan segera menemukan inti permasalahannya. Meskipun banyak orang yang datang untuk mendaftar, mereka jelas terbagi. Orang-orang yang berkumpul di sebelah kiri semuanya menunggang kuda tinggi, kereta mereka semua terbuat dari tirai sutra, pakaian mereka mewah, dan wajah mereka penuh dengan kebanggaan ketika berbicara, bahkan jika ada kuda di sebelah kanan, mereka kurus dan kurus kering, seolah-olah mereka akan jatuh jika mereka mengambil napas, dan orang-orang kebanyakan mengenakan pakaian kain kasar, dan wajah mereka semua tertutup debu. Orang di sebelah kiri tentu saja memandang orang di sebelah kanan dengan jijik, seakan-akan memandangnya lebih lama lagi akan merendahkan derajat seseorang. Sayangnya, Lian Xi berdiri di sebelah kiri. Ketika Ten Liang berada di kota Yangdu,
ia mendirikan sebuah kios untuk meramal nasib di sebuah jalan yang ramai. Ia telah bertemu dengan berbagai macam orang, dan kualitas psikologis serta kulitnya yang tebal sungguh luar biasa. Di tengah tatapan menghina dari orang-orang ini, ia dengan tenang mengeluarkan setengah ayam panggang berminyak dari tangannya, lalu mulai mengunyahnya seolah-olah tidak ada seorang pun di sekitarnya, membenamkan seluruh wajahnya di dalamnya. Cara makannya sangat buruk, dan ia meludahkan tulang-tulang ayam ke seluruh lantai. Orang-orang di sekitarnya menjauhinya, takut pakaian mahal mereka akan tersentuh oleh tulang-tulang ayam yang kotor itu. Liansi terkekeh dalam hatinya, membiarkan kalian berpura-pura menjadi bangsawan. Kalau ada orang yang melotot ke arahnya, dia akan melotot balik dengan tajam, tatapan matanya 10.000 kali lebih tajam dari orang lain, dan dia tidak akan berhenti sampai yang lain ketakutan sampai-sampai mereka berharap dubur mereka jatuh dari pintu. Para wanita yang datang untuk mendaftar semuanya berpaling, tidak ingin melihat pria vulgar ini. Para pria semuanya menunjukkan ekspresi jijik di wajah mereka, tetapi mereka bersorak gembira dalam hati. Dari mana datangnya pria buta ini? Mereka hanya sedang bosan, dan sekarang mereka punya sesuatu yang menyenangkan. Pada saat itu, beberapa orang yang sedang asyik bercanda saling melirik, mencoba memberi pelajaran kepada si idiot ini. Sebelum orang-orang ini sempat bergerak, seorang pria tua yang tampak seperti Diaken datang. Ia mengenakan topi kain biru kecil dan tampak sangat mencolok. Ia berkata, pendaftaran untuk ujian masuk Sekte Tianling telah berakhir. Mohon tunggu sebentar, seseorang akan datang untuk memberitahu Anda apa yang harus dilakukan selanjutnya. Liansi sedang mengunyah dada ayam dan tercengang ketika mendengar ini sudah berakhir. Apakah kamu bercanda? Dia menelan daging itu dalam 2 atau 3 gigitan, menyekat tangannya yang berminyak pada celananya beberapa kali, dan bergegas menuju Diaken. Tak perlu meminta pertolongan di sepanjang jalan, sebab para pembesar itu sebisa mungkin menghindar darinya, takut pakaian mahal mereka terkena kotoran sekecil apapun. Ketika Liansi tiba, Diaken baru saja mengemasi daftar tebal dan hendak pergi. Melihat wajah Diaken yang agak tembam, Liansi menarik napas beberapa kali dan mengubah panggilannya dari pria tua, benda tua, dan kawan tua beberapa kali sebelum ia berhasil mengucapkan, Tuan ini. Diaken itu merasa bahwa alamat ini cukup baru, jadi dia melihat ke arah Liansi. Meskipun dia tidak terlalu menyukai pakaiannya yang kotor, dia tetap bertanya dengan sopan, ada apa? Kamu baru saja mengatakan pendaftarannya sudah selesai, Liansi bertanya dengan cepat. Ya, Diaken itu mengangguk dan menatap Liansi dari atas ke bawah. Apa yang sedang kamu lakukan? Liansi segera memasang wajah memelas dan berkata, Tuan, saya sudah tidur di udara terbuka selama lebih dari 10 hari, memohon sepanjang perjalanan ke sini hanya untuk bergabung dengan Sekte Tianling. Saya telah dipandang rendah dan dicemooh oleh orang-orang di sepanjang jalan, tetapi saya memiliki keyakinan bahwa saya berharap untuk bertemu dengan Tuan yang bertanggung jawab atas pendaftaran Sekte Tianling di masa hidup saya, karena seseorang mengatakan kepada saya bahwa Tuan itu jujur, tampan, baik hati, dan gemuk, dan merupakan teladan yang dipuji semua orang. Meskipun Liansi hanya berbicara omong kosong, Diaken itu benar-benar menerima sanjungannya. Wajah tuannya tersenyum seperti bunga krisan yang sedang mekar. Saya sudah mendengar orang mengatakan ini sejak lama. Orang pembawa sial, Liansi mengacungkan jempol dalam hatinya. Seseorang yang lebih tak tahu malu dariku akhirnya muncul. Aku tak ada duanya. Meskipun dalam hatinya dia membenci lelaki tua itu dari ujung kepala sampai ujung kaki, Liansi tetap tersenyum dengan hati-hati. Tuan, saya telah bekerja keras sejauh ini hanya untuk bergabung dengan Tianlingmen dan mendengarkan ajaran Anda. Saya terlambat sekarang karena saya mempelajari kutipan Anda sebelum tidur tadi malam hingga pagi ini, dan bangun terlalu siang tadi. Jika Anda tidak percaya, lihatlah, saya belum menggosok gigi atau mencuci muka. Melihat Liansi bersiap melompat di depannya, Diaken itu melambaikan tangannya untuk menghentikannya, takut dia akan tergores oleh pakaiannya yang kotor. Melihat ekspresi jijik di wajah Diaken itu, Liansi mengumpat dalam hati, berpikir bahwa rubah kecil itu tetap yang terbaik, meringkuk dalam pelukanku dengan patuh tanpa bergerak. Setelah Liansi menjaga jarak darinya, pengurus itu berkata dengan ekspresi bangga di wajahnya. Orang-orang kuno mengatakan bahwa orang harus tepat waktu dan dapat dipercaya. Sekte Tianling kami adalah sekte terkenal di negara bagian Chu. Karena aturannya sudah ditetapkan, bagaimana kami bisa mengubahnya sebagai lelucon? Melihat rasa malu di wajah Diaken, Liansi dengan hati-hati melangkah maju sedikit dan berkata dengan misterius, Tuan, peraturan dibuat oleh orang-orang. Jika orang-orang di atas Anda tahu bahwa Anda telah memuaskan hati seorang pemuda yang baik hati hari ini, mereka pasti akan sangat senang. Saat dia berbicara, dia mengangkat tangannya,
dan cahaya perak menyala di telapak tangannya sebelum dia dengan cepat menariknya kembali. Mata Diaken itu berbinar saat melihat ini, tetapi wajahnya tetap tanpa ekspresi. Tidakkah kamu terlalu menghargai kami Tianlingmen? Bagaimana kamu bisa melanggar aturan dengan mudah? Meskipun dia mengatakan ini, tangannya sama sekali tidak ragu-ragu. Dia dengan cekatan mengambil batangan perak yang diberikan Lianxi kepadanya dan meletakkannya di tangannya. Sekte Tianling menerima pengikut setiap 4 tahun sekali, dan ini adalah satu-satunya kesempatan baginya untuk menerima suap dalam jumlah besar, jadi pada dasarnya dia menerima siapa saja yang datang. Melihat kepala gemuk dan wajah berminyak Sang Diaken setelah menerima perak, Lianxi benar-benar ingin mendorong kepalanya ke dalam toilet, tetapi tentu saja ini hanya sebuah ide. Karena dia sudah menerima uangnya, tentu saja dia akan membantu menyelesaikan pekerjaan itu. Toh, itu hanya menambahkan satu nama lagi ke dalam daftar, dan Diaken itu sendiri tidak akan menderita kerugian apapun. Saya pikir Anda memiliki kecerdasan yang baik dan mungkin berbakat di masa depan. Jika Anda bekerja keras, Anda dapat berada di posisi saya saat ini dalam 30 atau 50 tahun. Anda harus bekerja keras. Diaken itu berbicara omong kosong, tetapi dia sama sekali tidak menganggap serius Lianxi. Ujian masuk Sekte Tianling kami sangat ketat. Sebaiknya kau kembali lebih awal dalam kondisimu untuk menghindari masalah. Ya, aku pasti akan berkembang di bawah sinar mataharimu dan memberikan kontribusi bagi penyatuan dunia oleh Sekte Tianling. Kata-kata Lianxi jelas sangat menyenangkan Diaken itu. Dia tersenyum dan memuji Lianxi atas pengetahuannya tentang zaman. Nama, tanya Diaken itu sambil mencelupkan kuas ke dalam tinta hui yang halus. Lianxi, asalmu dari mana? Lianxi memikirkannya dan menyadari bahwa dia selalu tinggal di kota Yangdu, jadi dia berkata, saya datang dari kota Yangdu. Oh, Diaken itu sedikit terkejut. Sejauh yang dia tahu, jarak dari kota Yangdu ke sini lebih dari 10.000 mil. Dia langsung percaya apa yang baru saja dikatakan Lianxi tentang perjalanan panjang dan tidur di udara terbuka. Setelah menulis beberapa coretan, Diaken itu bertanya dengan santai, kota Yangdu sangat jauh dari sini. Bagaimana Anda bisa sampai di sini sendirian? Lianxi tidak banyak berpikir, dia menyentuh hidungnya dan menjawab, saya tersesat di hutan luar selama setengah tahun dan hampir mati di dalamnya. Pena Diaken itu jatuh ke tanah. Dia bahkan tidak repot-repot mengambilnya. Dia menatap Lianxi dengan saksama dari ujung kepala sampai ujung kaki. Keringat dingin mengalir dari dahinya. Dia tergagap saat berbicara. Apakah kamu mengatakan yang sebenarnya tadi? Tatapan Diaken itu membuat Lianxi penasaran, dan langsung membuatnya curiga. Ya, ada apa? Melihat Lianxi lagi, Diaken itu melihat pakaiannya pang camping dan dia tampak mirip. Diaken itu yakin bahwa dialah orang yang diperintahkan Tian Qiling untuk dijaga. Pelayan itu langsung panik, dan buru-buru mengembalikan perak yang diberikan Lianxi kepadanya, sambil terus tersenyum. Tuan Liang, mengapa Anda tidak memberitahu saya sebelumnya bahwa Anda akan datang? Saya akan mengurus semuanya untuk Anda sekarang. Karena Tian Qiling meminta untuk mengurus orang ini, kemungkinan besar dia adalah pejabat tinggi, atau bahkan keturunan bangsawan kerajaan. Kalau tidak, bagaimana dia bisa mendapatkan perhatian pribadi dari orang seperti Tian Qiling? Lianxi sangat terkejut dengan perubahan sikap Diaken yang 180 derajat, tetapi dia tidak menunjukkannya di wajahnya. Dia memasang wajah tegas dan mengembalikan perak itu ke tangannya. Melihat Guru Liang tampak tidak senang, Diaken itu menjadi sangat cemas. Jika dia membuat Guru Liang marah, mengingat hubungannya dengan Tian Qiling, dia tidak akan bisa mendapatkan pijakan di Sekte Tianling. Jadi dia segera menyanjung Lianxi dan mengisyaratkan bahwa dia akan memberinya hadiah, berharap Guru Liang tidak keberatan dengan apa yang baru saja terjadi. Mata Lianxi berputar-putar, dan otaknya memikirkan apa yang sedang terjadi dengan kecepatan 10.000 kali lebih cepat daripada ejakulasi dini. Saya tidak mengenal tempat di Gunung Tianling. Saya bertanya-tanya apakah orang tua ini mengenali orang yang salah. Namun, kemungkinan ini juga sangat kecil, karena dia mengubah sikapnya setelah mendengar bahwa dia datang dari kota Yangdu dan tersesat di hutan. Memikirkan hal ini, sosok dua gadis berpakaian putih, satu tinggi dan satu pendek, muncul di benak Lianxi. Mungkinkah mereka? Lianxi mengernyitkan hidungnya. Itu hantu. Aku mencium sedikit konspirasi. Gadis itu tidak akan jatuh cinta pada kecantikanku. Tidak, aku belum siap secara fisik maupun mental. Melihat wajah Lianxi berubah dari muram menjadi cerah, pengurus itu mengira Tuan Muda Liang masih memikirkan apa yang baru saja terjadi. Punggungnya sudah basah, dan dia terus meminta maaf dengan kata-kata manis. Kata-kata klise itu membuat Lianxi merinding.
Seseorang yang tidak jauh dari situ melihat bahwa di agen Sekte Tianling, yang selalu bersikap kasar kepada semua orang, begitu hormat kepada pemuda yang pangkemping itu dan terus mengangguk dan membungkuk. Dia langsung sangat penasaran dan diam-diam bertanya tentang identitas pemuda itu. Liansi menjadi tidak sabar dan menyela ide Diaken untuk memperkenalkan putrinya yang berusia 34 tahun kepadanya, dan bertanya, siapa namamu? Nama keluarga saya Zhang, nama saya Hao Yuan. Saya dipercaya oleh kepala sekolah untuk menjadi Diaken pendaftaran. Zhang Hao Yuan membungkukkan tubuhnya dengan pantat terangkat tinggi, saya harus bergantung pada perhatian Tuan Liang di masa mendatang. Liansi mengaitkan semua alasan untuk semua ini dengan kedua saudari yang bertaruh dengannya. Dia menduga bahwa mereka telah menyiapkan jebakan ini untuk menipunya, jadi dia sangat berhati-hati. Semakin dia memandang Zhang Hao Yuan, semakin dia merasa berbahaya. Lakukan apa yang perlu kamu lakukan. Tidak bisakah kamu melihat bahwa dunia belum damai jika kamu terus merengek, aku akan menidurimu. Melihat sikap buruk Liansi dan memerintahnya, Zhang Hao Yuan tidak merasa pengecut. Sebaliknya, dia merasa bahwa pemuda ini pasti memiliki latar belakang yang kuat, kalau tidak, dia tidak akan pernah bersikap lancang di kaki Gunung Tianling. Terlebih lagi, hal itu dapat dilihat dari sejauh mana Tian Qiling datang jauh-jauh untuk menunjukkan perhatiannya. Semakin Zhang Hao Yuan memikirkannya, semakin ia merasa bahwa pemuda pangkemping ini layak dipuja. Bagaimana jika ia tidak berpakaian bagus? Siapa yang tidak akan tersesat di hutan selama setengah tahun? Selain itu, orang kaya umumnya memiliki hobi khusus. Memikirkan hal ini, setiap gerakan Liansi penuh dengan kebangsawanan di mata Zhang Hao Yuan. Setelah mengusir Zhang Hao Yuan yang pemalu, Liansi menghela napas lega, memandang sekelilingnya, dan melihat beberapa orang di dekatnya tengah menatapnya dengan tatapan aneh. Dia tidak tahu bahwa meskipun Zhang Hao Yuan hanyalah seorang Diaken kecil yang bertugas mendaftarkan nama, dia memiliki kekuatan besar di antara anggota Sekte Tianling yang bertanggung jawab untuk merekrut murid hari ini. Selain Tian Qiling, dia adalah orang terpenting kedua. Melihat pemuda itu yang tampak seperti baru saja keluar dari kerumunan pengemis sambil berteriak dan memarahi Diakon Zhang yang tengah menjilat banyak pejabat tinggi, Diakon Zhang bukan saja tidak marah, tetapi malah tampak tunduk, yang sontak membuat banyak orang di sekitarnya ternganga. Pasti orang kaya yang berpura-pura keren, atau seorang pangeran atau bangsawan. Seseorang menebak dan diam-diam memerintahkan pelayannya untuk mencari tahu identitas Liansi. Liansi tentu saja tidak tahu bahwa ia telah menjadi objek yang dibutuhkan banyak orang untuk dimanja. Ia menepuk-nepuk rubah kecil itu melalui pakaiannya, dan merasakan tubuhnya yang lembut, ia merasa sedikit lebih tenang. Saya baru saja mendengar Zhang Hao Yuan berkata bahwa seseorang akan datang untuk memberitahu kita apa yang harus dilakukan nanti. Sekarang karena saya tidak punya kegiatan apapun, saya mungkin lebih baik berjalan-jalan dan menikmati pemandangan. Meskipun Gunung Tianling terletak di pegunungan yang miskin dan perairan yang buruk, tempat ini jarang dikunjungi orang selama bertahun-tahun, sehingga sisi alam yang paling langsung dan tak terkendali paling sempurna tercermin di sini. Bahkan di kaki gunung, asap tebal masih mengekspresikan perasaanku secara langsung. Liansi tanpa sadar berjalan ke tepi kerumunan, yang cukup jauh dari tempat dia baru saja berdiri. Aku menatap pegunungan yang tertutup salju dan berasap di kejauhan, ketika tiba-tiba aku mendengar teriakan tak jauh dari sana. Aku berbalik dan melihat beberapa pria kuat datang ke arahku. Siapapun yang menghalangi jalan mereka disingkirkan oleh orang-orang kuat di depan. Mereka yang menderita kerugian tidak berani mengatakan sepatah kata pun. Melihat ekspresi arogan orang-orang ini, Liansi sedikit mengernyit. Namun, karena orang-orang ini tidak memprovokasinya, Ten Liang, yang selalu menganjurkan untuk bersikap rendah hati, tentu saja tidak ingin mengambil inisiatif untuk menimbulkan masalah. Dia melangkah ke samping untuk memberi jalan bagi orang-orang ini. Pria yang berjalan di depan dan tampaknya adalah pemimpin itu menatap lurus ke depan dan memiliki ekspresi menantang di wajahnya, dan berjalan dengan penuh semangat. Namun ketika dia sampai di Liansi, entah mengapa, dia terhuyung dan hampir jatuh. Posturnya sangat canggung, dan momentum yang telah dia kumpulkan hilang dalam sekejap. Kakak, apa yang terjadi? Apakah ada yang mencoba menjegalmu? Dengan sengaja seseorang di belakangnya dengan cepat mengulurkan tangan dan memegang tangan pemimpin itu dan bertanya dengan tergesa-gesa, menatap Liansi dengan samar. Nada dan ekspresinya itu jelas sudah dilatih sebelumnya. Pada titik ini, siapapun yang tidak bodoh dapat melihat bahwa pria kekar berpakaian hitam ini sengaja mencari masalah dengan Liansi. Dengan suara keras, orang banyak itu mundur serempak. Ketika Liansi berbalik dan melihat sekelilingnya, dia mendapati bahwa dialah satu-satunya orang yang berada dalam jarak 3 meter darinya.
Sang kakak menarik napas beberapa kali, melambaikan tangan kepada adik-adik yang mendukungnya untuk menunjukkan bahwa dia baik-baik saja, lalu menatap Lian Si dengan matanya yang menyala-nyala. Tanpa instruksi dari kakak tertua, adik-adiknya tentu tahu apa yang harus dilakukan. Pria yang baru saja mendukungnya berjalan ke arah Lian Si sambil mengepalkan tangan dan menyeringai dari kelompok mana adik kecil ini apa gunanya mempermalukan diri sendiri tanpa dendam. Lian Si menatap pria yang pakaiannya menggembung dengan otot-otot di sekujur tubuhnya. Dia pikir dia pasti ahli bela diri eksternal. Semua orang ini memiliki tanda pengenal bertuliskan Chen di pinggang mereka, tetapi dia tidak tahu apa artinya. Itu bukan aku tadi. Meskipun dia tahu bahwa orang-orang ini sengaja mencari masalah dengannya, Lian Si tidak berminat untuk terlibat konflik dengan mereka, jadi dia menundukkan tubuhnya. Sikap toleran Lian Si yang disengaja menjadi kelemahan total di mata orang-orang ini. Ditambah dengan pakaian Lian Si yang punk camping, dia tampak seperti pengemis yang tunduk pada segalanya. Orang-orang ini tidak dapat menahan tawa. Orang-orang yang melihat sekeliling diam-diam menggelengkan kepala. Mereka belum melihat sikap Diakon Zhang Haoyuan terhadap Lian Si tadi, jadi mereka tidak mengenalnya. Mereka semua berpikir bahwa pengemis kecil ini sungguh menyedihkan. Dia akhirnya tiba di kaki Gunung Tianling, tetapi bertemu dengan sekelompok orang ini. Tampaknya dia pasti akan menderita kerugian besar hari ini. Meskipun semua orang merasa simpati pada pengemis malang Lian Si, tidak ada seorang pun yang berani maju dan berbicara mewakilinya karena lencana di pinggang orang-orang kuat itu. Lian Si mengangkat kepalanya sedikit dan melirik murid-murid Sekte Tianling yang berpatroli di udara sambil memegang pedang. Dia melihat beberapa murid jelas menyadari kejanggalan di sini, tetapi setelah sekilas, mereka mengalihkan pandangan mereka ke tempat lain dengan tatapan kosong, seolah-olah tidak terjadi apa-apa di sini. Sikap mereka tiba-tiba menyulut api dalam hati Lian Si, tatapan matanya yang tadinya tertunduk dan kepalanya tertunduk, tiba-tiba berubah menjadi dingin dan tegas. Rubah kecil dalam pelukannya merasakan perubahan pada Lian Si dan menyusut dalam pelukannya, tidak bisa bergerak. Melihat Lian Si menundukkan kepalanya, orang-orang kekar itu mengira dia takut. Orang yang baru saja berbicara dengan Lian Si tersenyum puas, pengemis kecil, kami saudara-saudara melihat bahwa tidak mudah bagimu untuk mengemis sampai ke kaki Gunung Tianling. Kamu beruntung tidak dipukuli sampai mati atau digigit guk-guk di sepanjang jalan. Tapi kamu tidak bisa membiarkannya begitu saja karena telah menakuti kakak laki-lakiku. Selama kamu melakukan apa yang kami saudara-saudara katakan, kami tidak hanya akan memaafkanmu, tetapi juga memberimu hadiah yang besar. Semua orang di sekitar merasa kasihan pada Lian Si. Pemimpin itu berjalan dengan mantap dengan tatapan mata yang berbinar. Sekilas orang bisa tahu bahwa dia adalah seorang master yang memiliki keterampilan lahir dan batin. Bahkan seekor badak yang sedang berlari mungkin tidak dapat menjatuhkannya, jadi bagaimana mungkin seorang pengemis kecil yang lemah dapat menjegalnya? Saya harap pengemis kecil ini tidak terlalu keras kepala, jika tidak, akan sangat tidak adil jika dia kehilangan nyawanya. Ketika Lian Si mengangkat kepalanya, cahaya dingin di matanya menghilang, dan wajahnya dipenuhi dengan senyum yang tidak berbahaya. Permisi, apa yang Anda ingin saya lakukan? Apa yang bisa Anda berikan kepada saya? Saya sangat lapar. Saya belum makan makanan lengkap selama beberapa hari. Saya yakin Anda akan memenuhi keinginan kecil saya ini, bukan? Melihat Lian Si menunjukkan kelemahan dan berusaha menyenangkannya, orang-orang ini menjadi semakin bangga. Orang itu mengeluarkan roti kukus putih, memegangnya di tangannya dan berkata kepada Lian Si, lihat, ini roti kukus. Lian Si mengangguk berulang kali. Lelaki itu tiba-tiba melempar roti kukus itu ke tanah, lalu menginjak-injaknya beberapa kali dan meremukkannya beberapa kali dengan telapak kakinya. Roti kukus putih itu langsung hancur berkeping-keping dan diselimuti lumpur hitam, yang membuat orang kehilangan selera makan pada pandangan pertama. Pria itu tampak tidak puas dan meludahi roti itu lagi. Kemudian dia berkata kepada Lian Si, apa yang aku ingin kau lakukan sangat sederhana. Berlututlah dan bersujud 10 kali kepada masing-masing dari kami berdelapan. Panggil kakak tertua kami kakek 3 kali sebagai permintaan maaf. Kemudian ludahkan ludahku. Roti ini akan kuberikan kepadamu karena rasa kasihan. Rubah kecil itu bergerak beberapa kali dalam pelukan Lian Si, seolah tak dapat menahan diri untuk melompat keluar. Lian Si menepuknya dengan tenang agar tidak bergerak, dengan senyum tulus di wajahnya. Paman, bisakah kamu meminta maaf dengan cara yang berbeda? Setiap orang punya kepribadian. Lagi pula, kamu baru saja mengatakan bahwa paman dibuahi. Bisakah kamu menunjukkan di mana dia dibuahi? Aku benar-benar penasaran. Apa yang kau katakan? Ubah saja kau benar-benar berbicara tentang kepribadian di depan kami. Pria itu penuh dengan ketidakpercayaan. Kau iri dengan temperamen tampan kakak tertua kami dan sengaja menyakitinya.
Kau benar-benar ingin bernegosiasi dengan kami, beraninya kau, pengemis bau, bernegosiasi dengan kami, beraninya kau, pengemis bau, berbicara tentang kepribadian. Mendengar sang adik diam-diam menyanjungnya, sang kakak tampak sangat bangga dan benar-benar menerima sanjungan itu dengan menjilati wajah tuannya yang penuh dengan biji. Lian Xi mengumpat dalam hatinya, kenapa hari ini aku bertemu dengan begitu banyak orang yang tidak tahu malu? Dan bagaimana mungkin aku terlihat seperti pengemis? Bukankah hanya untuk menutupi temperamenku yang tak tertandingi, aku sengaja memakai pakaian pang camping? Apakah perlu dikatakan bahwa aku seorang pengemis, dan pengemis yang bau? Dasar orang menyebalkan. Kalau bukan karena kakak tertua kita yang selalu mengajarkan kita untuk memenangkan hati orang dengan kebajikan, mulut busukmu pasti sudah kucabik-cabik sejak lama. Pria itu menunjuk Lian Xi dengan jari-jari gemetar, seolah-olah dia akan mengalami kejang karena penyumbatan otak. Hati nuranimu telah dimakan guk-guk. Lian Xi mengangkat alisnya saat mendengar ini. Apa yang salah denganmu yang lapar? Puci, beberapa penonton mengerti apa yang sedang terjadi dan tidak dapat menahan tawa, tetapi mereka segera menutup mulut mereka untuk menghindari masalah. Yang lain tampaknya telah meramalkan masa depan pengemis kecil yang malang ini. Apakah mereka tidak melihat lencana pinggang dengan tulisan Chen di atasnya? Beraninya kau membantah? Kau benar-benar tidak tahu bagaimana kau mati kali ini. Orang-orang kekar itu jelas tidak menyangka bahwa Lian Xi yang selama ini terlihat lemah, justru akan melawan secara verbal. Maka dari itu, mereka tidak mempertimbangkan maksud perkataan Lian Xi. Kau menyakiti bos tampan kami. Berlututlah dan minta maaf, kalau tidak kami akan berubah pikiran. Sementara pria itu berbicara, beberapa orang lainnya perlahan melangkah maju dan mengelilingi Lian Xi, masing-masing dari mereka dengan senyum muram di wajah mereka. Orang-orang ini semuanya besar dan kuat, sedangkan Lian Xi kurus dan sendirian. Berdiri di tengah, dia memberi orang ilusi bahwa dia sangat lemah. Beberapa orang sudah berbalik dan tidak tahan lagi menonton. Lian Xi memutar matanya ke atas dan melihat bahwa murid-murid Sekte Tianling di udara benar-benar telah terbang menjauh. Ketika Lian Xi berbalik untuk menghadapi sekelompok orang kuat itu, dia tampak ketakutan lagi. Tuan-tuan, bisakah kalian menunjukkan di mana kakak tertua kalian terluka? Aku punya beberapa surat tanah di rumah. Jika memungkinkan, aku bisa menukarnya dengan perak sebagai ganti rugi. Aku mohon kalian jangan memukulku. Ekspresi ketakutan Lian Xi berhasil melumpuhkan orang-orang itu, atau mungkin mereka terlalu percaya diri dan mengira pengemis yang ukurannya lebih kecil dari mereka ini tidak mungkin bisa melawan. Pemeran utama mendapat petunjuk dari pembawa acara yang tersembunyi di antara kerumunan dan memberi isyarat kepada orang yang telah berbicara dengan Lian Xi. Baiklah, kalau begitu aku akan membiarkanmu pergi dan melihat di mana kakak tertua kita terluka. Hati-hati, pria itu mendorong Lian Xi ke depan kakak tertua. Kakak, di mana kamu terluka? Ekspresi ketakutan Lian Xi membuat kakaknya merasa sangat puas. Yang tidak diketahuinya ialah bahwa Lian Xi adalah ahli dalam segala jenis tipu daya dan penipuan di kota Yangdu, dan tampil di tempat merupakan hal yang mudah baginya. Kau baru saja bertemu dengan bos kita. Sekarang dia mengalami patah tulang, lumpuh, dan tidak bisa mengurus dirinya sendiri. Bagaimana menurutmu kita harus menyelesaikan masalah ini? Kakak tertuanya langsung berpura-pura kejang, memegang tangan adiknya dan gemetar tak terkendali, mulutnya hampir berbusa. Para penonton dipenuhi dengan rasa jijik ketika mereka melihat seorang pria kuat setinggi 9 kaki begitu tidak tahu malu sehingga dia melakukan hal yang memalukan hanya untuk menindas seorang pengemis kecil. Namun, karena kekuatan yang diwakili oleh lencana orang-orang ini, sikap mereka terhadap Lian Xi tidak berdaya. Begitukah? Lian Xi melangkah maju dan menyipitkan matanya sedikit. Kakak, bisakah kau biarkan aku melihat di mana kau terluka? Bosnya melotot ke arahnya dan berteriak dengan keras, seluruh tubuhku sakit. Aduh, sakit sekali. Kemana matamu saat kau berjalan? Apa kau pergi mencari kotoran untuk dimakan? Sang adik menggoyangkan pahanya. Kau lihat itu menurutmu apa yang harus kita lakukan? Lian Xi berhenti bicara, dan secercah cahaya tiba-tiba muncul di matanya. Bos ini juga ahli kungfu yang hebat, tetapi tiba-tiba dia merasa kedinginan dari ujung kepala sampai ujung kaki. Sebelum dia sempat bereaksi, dia merasakan kepalanya diinjak oleh seekor mamut yang berlari dengan kecepatan tinggi. Dengan suara keras, tamparan Lian Xi begitu cepat dan kuat, sehingga setiap orang mendapat ilusi bahwa ada percikan api yang keluar dari pipi sang bos. Sang bos terlempar mundur, langit-langit mulutnya terkilir, mulutnya miring ke satu sisi, dan 32 giginya yang bercampur darah dan air liur menyembur keluar bagaikan senjata tersembunyi yang menghujani bunga dari langit.
Sebelum semua orang bisa bereaksi dan pikiran dia benar-benar berani melakukan ini belum hilang dari benak mereka, Lian Xi menyerang lagi secepat hantu. Ia melangkah maju dan dengan kaki kanannya ia menendang sang adik yang melemparkan roti kukus itu kepadanya dengan keras ke dagu dengan tumitnya. Pria kekar yang tingginya setengah kepala lebih tinggi dari Lian Xi itu terlempar ke udara dengan kepala terangkat. Semua tulang rahangnya patah karena tendangan itu, dan gusi atas dan bawahnya berbenturan keras. Semua giginya rontok dalam sekejap, dan gusinya terkikis oleh gigi yang patah itu. Darah dalam jumlah besar menyembur keluar seperti mata air pegunungan yang meletus. Pada saat ini, beberapa orang lainnya yang tercengang akhirnya tersadar, dan melihat bos dan orang kedua yang memegang komando dibasmi oleh pihak lain, mereka semua meraung dan bergegas mendekat. Begitu mereka mulai bergerak, seseorang di antara kerumunan berseru, itu adalah master eksternal yang telah berhasil menembus tahap awal. Lian Xi tidak mengerti apa tahap awal dari alam itu. Di matanya, gerakan orang-orang ini hanya sedikit lebih cepat daripada kura-kura. Setelah memutar pinggangnya untuk menghindari pukulan lawan yang sekuat api dan guntur, dia menginjak wajah orang yang malang itu lagi. Kerumunan yang menonton merasa seolah-olah waktu telah berhenti dan semua gerakan menjadi luar biasa lambat. Yang mereka dengar hanyalah teriakan dari orang malang ini, lalu teriakan itu dipaksakan ke tenggorokannya, seolah-olah seekor ayam jantan telah dipotong lehernya. Di tengah cipratan darah, semua orang melihat wajahnya perlahan tenggelam di bawah kaki Lian Xi. Tengkoraknya selembut tahu, dan hidungnya hancur menjadi ratusan keping tulang patah. Seluruh wajahnya tidak dapat lagi dilihat di mana mata, hidung, dan mulutnya berada, hanya lubang berdarah dan mengejutkan yang tersisa. Melihat gerakan tunggal Lian Xi yang menciptakan efek visual yang tragis, orang-orang yang melihatnya merasakan keringat dingin di sekujur punggung mereka, seolah-olah mereka lupa bernapas, dan jantung mereka seakan berhenti berdetak. Yang dapat mereka lihat di depan mata mereka hanyalah darah dan daging yang beterbangan yang terus-menerus bertabrakan dengan saraf mereka. Darah dan penghinaan itu membangkitkan keganasan orang-orang kuat ini. Mereka belum pernah dipermalukan seperti ini sebelumnya, belum lagi tuan mereka sedang mengawasi dari jauh. Jika mereka tidak menyelesaikan masalah ini hari ini, mereka mungkin tidak akan bisa bertahan hidup saat kembali. Marah dan terhina, mereka menggunakan seluruh keterampilan mereka untuk menerkam Lian Xi, dan salah satu dari mereka menendang selangkangan Lian Xi. Lian Xi mengeluarkan suara puh dan menendang betisnya. Dia adalah orang terakhir yang menendang tetapi tiba lebih dulu. Dengan suara krek yang membuat kulit kepala orang-orang meledak, betis pria itu patah di tengah, dan tulang yang patah menembus kulit. Sumsum tulang putih bercampur darah kental menyembur keluar dari jarak yang jauh dengan suara mendesis. Tendon hitam muncul dari bawah kulit dan menggantung di udara. Semakin banyak orang berkumpul, membuat situasi semakin sulit dikendalikan. Tepat saat beberapa orang yang tersisa mengeluarkan senjata mereka dan bersiap untuk mengambil nyawa Lian Xi, dan Lian Xi merasa terganggu oleh keterlibatan orang-orang ini dan ingin membiarkan rubah kecil itu memanggang mereka semua sampai mati. Seberkas cahaya putih tiba-tiba menembus ruang terbuka di antara kedua belah pihak dengan kecepatan kilat. Cahaya yang menyilaukan itu tampaknya membawa tekanan yang tak terlihat, menekan orang-orang di kedua sisi ke posisi yang lebih jauh. Lian Xi merasa napasnya tersendat, darah di dadanya mengalir deras, dan seluruh tubuhnya terasa sangat tidak nyaman. Dia mundur beberapa langkah sebelum menenangkan diri. Bagaimanapun, orang-orang yang tersisa hanyalah ahli dalam seni bela diri eksternal. Pada saat ini, wajah mereka pucat dan kondisi mereka hanya sedikit lebih buruk daripada Lian Xi. Setelah cahaya putih memudar, Lian Xi menggosok matanya dan melihat 3 murid Gunung Tianling berdiri di antara kedua kelompok, mengenakan pakaian putih dan memegang pedang ajaib. Orang yang ada di depan berwajah tampan, dengan alis tajam dan mata yang cerah, dan bintik merah cerah di antara kedua alisnya sangat menarik perhatian. Seorang banci yang sudah mati, bukan laki-laki atau perempuan. Lian Xi baru saja mengalami kekalahan dan sudah memberi orang ini nama panggilan dalam benaknya. Meskipun Gunung Tianling juga berada di wilayah negara bagian Chu, para pembudidaya adalah objek yang diharapkan dapat disenangi oleh setiap negara di benua itu. Jadi sekte Tianling seperti negara di dalam negara di negara bagian Chu. Di wilayah ini, sekte Tianling adalah kekuatan. Bahkan jika kaisar negara bagian Chu saat ini datang untuk meminta sesuatu, dia tetap harus melihat wajah sekte Tianling. Jadi ketika mereka melihat bahwa murid-murid Gunung Tianling lah yang datang untuk menghentikan mereka, orang-orang kuat itu harus menyingkirkan senjata mereka dan melotot ke arah Lian Xi. Murid yang memimpin itu melihat sekeliling dan melihat orang-orang yang tergeletak di tanah itu memiliki kaki dan lengan yang patah, atau wajah mereka sama sekali tidak dapat dikenali dan sama sekali tidak mirip manusia.
Diam-diam dia terkejut. Gunung Tianling telah merekrut murid selama bertahun-tahun tanpa masalah. Hari ini, ketika saya bertugas sebagai pengawas patroli, insiden cedera serius seperti itu terjadi. Saya khawatir saya akan dihukum oleh guru. Jika saya tahu lebih awal, saya seharusnya datang untuk mencegah konflik segera setelah itu terjadi. Titik titik titik. Titik titik titik. Awalnya dia melihat di udara bahwa keluarga Chen yang berkuasa di negara bagian Chu akan memberi pelajaran kepada pengemis kecil itu, jadi dia tidak mencoba menghentikan mereka. Namun, dia tidak menyangka bahwa hasil akhirnya akan menjadi kebalikan dari apa yang dia bayangkan. Apa yang terjadi meskipun dia menyaksikan semuanya di udara, dia tetap harus berpura-pura tidak tahu apa-apa. Pria-pria kekar itu berbisik-bisik sebentar, lalu salah satu dari mereka berdiri dan mengepalkan tinjunya sambil berkata, "Tadi saat kami lewat sini, pengemis ini sengaja menjegal kakak tertua kami. Kami tidak yakin dan ingin dia meminta maaf, tetapi dia meninju kami tanpa berkata apa-apa. Di kerajaan Chu Agung, keluarga Chen kami tidak pernah diganggu seperti ini." Kalimat terakhirnya jelas dimaksudkan untuk mengingatkan pengikut Sekte Tianling tentang identitas mereka dan mengingatkannya agar tidak berdiri di pihak yang salah. Keluarga Chen keluarga mana yang termasuk keluarga Chen Lianxi memeras otaknya, tetapi tampaknya tidak memiliki kesan apapun. Ketiga murid Sekte Tianling saling berpandangan. Meskipun wajah mereka tetap tanpa ekspresi, mereka diam-diam mengerang dalam hati mereka. Mereka semua melihat saat pengemis kecil ini menyerang. Gerakannya secepat hantu. Yang lebih menakutkan adalah dia selalu bisa memprediksi tindakan pihak lain. Setiap kali dia menghindar ke samping, tinju pihak lain mengenai tempat dia berdiri. Setelah bertahun-tahun berlatih keras, dia mungkin hanya mencapai level ini. Jadi pengemis kecil ini jelas bukan orang biasa. Di sisi lain ada orang-orang dari keluarga Chen. Tampaknya tidak ada pihak yang mudah tersinggung, yang membuat orang merasa sangat malu. Lianxi melihat pemimpin itu sedikit mengernyit, menebak apa yang sedang dipikirkannya, memutar matanya, dan mendengus dingin. Dia Ken Zhang tidak pernah memberitahu saya bahwa saya akan diganggu di kaki Gunung Tianling. Hari ini, saya harus belajar pelajaran di depan Anda. Ketika para lelaki kekar itu mendengar nama Lianxi diumumkan, raut wajah mereka berubah drastis, tetapi murid dari Sekte Tianling menunjukkan kegembiraan di wajahnya. "Maaf, saudara, dia Ken Zhang yang mana yang sedang kamu bicarakan?" Lianxi meliriknya dan berpikir, orang tua ini tampaknya memiliki latar belakang. "Lupakan saja, karena kamu begitu baik padaku tadi, aku akan menggunakan namamu untuk menyelesaikan masalah ini hari ini. Kamu bisa menanggung kesalahannya terlebih dahulu. Paling buruk, aku bisa mentraktirmu minuman sebagai ucapan terima kasih." Karena ada seseorang yang bisa dia gunakan, Lianxi tentu saja akan memeras semua nilai dari orang ini tanpa ragu-ragu, jadi dia menjawab. "Dia Ken Zhang Haoyuan, apakah Anda memiliki beberapa dia Ken Zhang di Gunung Tianling?" "Saya sedikit terlambat tadi, dan dia membantu saya mengisi nama." Sikapnya sangat berbeda dari yang lain. Usai berkata demikian, dia mendecakkan bibirnya, menggoyangkan pahanya, seraya mendongak ke arah murid-murid Sekte Tianling. Mendengar sikap percaya diri Lianxi, para murid Sekte Tianling tidak lagi ragu. Karena pengemis yang tampak biasa-biasa saja ini memiliki hubungan dekat dengan Diakon Zhang, bukan giliran keluarga Chen untuk berbicara tentang masalah ini hari ini. Kalau Lianxi tahu bahwa bahkan murid-murid Sekte Tianling, para kultivator yang awalnya dia kagumi, mengira dia seorang pengemis, dia pasti akan melompat-lompat dan mengumpat, "Kamu pengemis, seluruh keluargamu pengemis." Para pelayan keluarga Chen itu tahu bahwa mereka telah menemui jalan buntu hari ini. Mereka telah merencanakan segalanya, tetapi mereka tidak pernah menyangka bahwa pengemis ini sebenarnya adalah kerabat Diakon Zhang dari Sekte Tianling. Anda tahu, ketika tuan muda itu mendaftar tadi, dia menghabiskan banyak uang dan banyak tersenyum sebelum dia bisa mengucapkan beberapa patah kata kepada Diakon Zhang. Orang-orang itu tampak pucat dan menyesali tindakan mereka sampai ke akar-akarnya. Orang-orang yang terluka hanya bisa menelan amarah mereka dan menerima konsekuensinya. Tanpa perintah apapun dari para pengikut Sekte Tianling, pria-pria kekar itu mengangkat rekan-rekan mereka yang terjatuh ke tanah dengan ekspresi muram, membungkuk, berbalik dan ingin pergi. Lianxi, yang yakin bahwa dia tidak akan pernah membiarkan siapapun lolos begitu saja, tentu tidak akan membiarkan mereka pergi dengan sia-sia. Dia melangkah maju dan berkata sambil menyeringai, "Hadirin sekalian, menurut kalian masalah ini tidak akan berakhir seperti ini, bukan?" Mendengar ini, pria kekar itu berbalik dan menatap Lianxi dengan mata tidak yakin. Pria yang baru saja berbicara itu berkata dengan suara serak, "Apa yang kamu inginkan?" "Tidak apa-apa, kurasa hari ini bukan hari yang baik untuk percintaan,
karena bulan purnama dan orang-orang akan bertemu setelah senja. Lian Xi berkata, tidakkah menurutmu perlu meminta maaf kepadaku atas apa yang terjadi tadi, di hari yang tidak baik? Setelah mendengar dia mengatakan bahwa dia hanya meminta maaf, orang-orang ini, termasuk 3 murid Sekte Tianling, merasa lega. Selama masalah ini tidak diperbesar, tidak apa-apa. Jika diperbesar, tidak ada yang akan menderita. Para penonton awalnya mengira akan ada tontonan bagus yang patut disaksikan, tetapi tak pelak mereka merasa sedikit kecewa saat mengetahui itu hanya permintaan maaf. Melihat beberapa orang tidak keberatan, Lian Xi tersenyum dan membungkuk, berkata saya juga salah tentang apa yang terjadi hari ini. Saya tidak seharusnya iri dengan ketampanan kakak tertua Anda. Semua orang baru saja melihat saudara tertua dari pelayan keluarga Chen. Wajahnya ditutupi dengan lapisan busa darah yang tebal dan penampilan aslinya tidak dapat dilihat lagi. Tetapi meskipun dia tidak lumpuh, penampilannya tetap tidak menarik. Mendengar nada bicara Lian Xi, hati semua orang yang baru saja merasa lega, menjadi tegang lagi. Kakakmu memang tampan. Kalau dia mencabut jerawat di dahinya satu persatu, dia bisa menutupi semua lubang di dagunya. Wajah Lian Xi penuh dengan senyuman, seolah-olah dia benar-benar memujinya. Kalian, melihat Lian Xi tidak lupa mengejek mereka saat ini, beberapa orang yang tersisa sangat marah hingga urat-urat di dahi mereka muncul, tetapi ketika mereka melihat tatapan acuh tak acuh dari ketiga murid Tianlingmen, mereka harus menelan amarah mereka. Baiklah, sekarang giliranmu untuk meminta maaf padaku. Kalau aku tidak kuat hari ini, aku pasti sudah dipukuli sampai mati olehmu. Kata-kata ini membuat pelayan keluarga Chen hampir muntah darah. Dari awal hingga akhir, kami bahkan tidak menyentuh ujung pakaianmu. Saya telah dipermalukan hari ini. Hal yang paling mendesak adalah kembali ke Tuan Muda dan memintanya untuk menemukan cara menghadapi penjahat ini. Dia mengangkat tangannya dan hendak menggenggam tangannya, tetapi mendengar Lian Xi berkata dengan lemah tunggu. Apa yang kau inginkan? Kata pria itu dengan marah. Bahkan Buddha Tanah Liat pun masih memiliki temperamen yang membumi, belum lagi Lian Xi masih memprovokasinya saat ini. Jangan berpikir kau hebat hanya karena kau mendapat dukungan dari Tianlingmen. Kapan saya mendapat dukungan dari Tianlingmen? Lian Xi bingung. Ini pertama kalinya saya datang ke sini hari ini. Tidak apa-apa, tidak apa-apa, tunggu sebentar. Lian Xi meraih tangannya dan mencondongkan tubuhnya untuk menjelajah sebentar. Di bawah tatapan penasaran semua orang, dia mengeluarkan paha ayam dengan deretan bekas gigitan kecil di atasnya. Lihat ini roti kukus. Beberapa pria kekar dan penonton mengangguk serempak. Lian Xi tersenyum dan melonggarkan cengkeramannya, membiarkan paha ayam itu jatuh ke tanah. Ia kemudian mengangkat kakinya dan menginjak-injaknya hingga hancur berkeping-keping. Ketika daging paha ayam yang busuk itu tertutup lumpur hitam, Lian Xi meludahinya dan berkata, cara meminta maaf sangat sederhana. Kalian masing-masing berlutut dan bersujud kepadaku 10 kali, memanggilku kakek 3 kali, dan menjilat ludahku hingga bersih. Itu saja, paha ayam ini adalah hadiah dariku karena kasihan kepadamu. Berikan orang lain rasa obat Anda sendiri. Lian Xi mengembalikan kata-kata yang baru saja diberikan orang-orang kuat ini kepadanya hampir tidak berubah. Tidak ada yang menyangka bahwa Lian Xi akan menggunakan metode ini. Beberapa orang diam-diam bertepuk tangan, sementara yang lain sangat gembira dengan metode Lian Xi. Kau, orang-orang kuat itu mengepalkan tangan mereka erat-erat, kuku mereka menancap di telapak tangan mereka, dan gusi mereka hampir tergigit berkeping-keping, jangan coba-coba peruntunganmu. Suasana di kedua belah pihak kembali tegang, tetapi Lian Xi tetap berdiri di sana sambil tersenyum, seolah-olah dia sama sekali tidak berada di tengah badai. Namun, sikap ini memberi orang-orang tekanan yang tak ada habisnya. Tepat ketika suasana begitu mencekam hingga sulit bernapas, seorang lelaki tiba-tiba berdiri di antara kerumunan, dengan senyum hangat di wajahnya, mengetuk-ngetuk kipas lipat di telapak tangannya pelan-pelan, pelan-pelan. Lian Xi melirik ke samping dan melihat bahwa pria yang berjalan ke arahnya berusia sekitar 20 tahun, mengenakan pakaian mewah, rambutnya diikat dengan jepit rambut giok. Dia memiliki perawakan tinggi, wajah tampan, dan senyum di matanya, membuat orang merasa seolah-olah mereka berada di angin musim semi pada pandangan pertama. Melihat pendatang baru itu, orang-orang kuat itu terkejut dan berteriak tergesa-gesa, Tuan Muda. Jantung Lian Xi berdebar kencang. Ternyata pemilik guk-guk itu telah datang. Bocah ini memancarkan aura yang mulia. Dia bertanya-tanya dari mana dia berasal. Lelaki yang dipanggil Tuan Muda itu melirik ke arah lelaki kekar itu dan mendengus dingin, memperlihatkan intimidasinya tanpa merasa marah. Meskipun mereka tidak mengatakan sepatah kata pun, orang-orang kuat itu menundukkan leher dan tidak berani berbicara lagi.
Ketika dia berhadapan dengan Lian Xi dan ketiga murid Sekte Tianling, dia kembali tersenyum tipis. Setelah mendengar alamat dari orang-orang kekar itu, para murid Sekte Tianling mengetahui identitas orang ini dan hendak memberi hormat kepadanya, tetapi pemuda itu memimpin dan membungkuk, pendidikan keluargaku tidak ketat, dan beberapa orang idiot menabrakmu. Aku Chen Suci dari Jingdu, dan aku minta maaf kepadamu. Setelah mendengar perkenalan dirinya, Lian Xi dan beberapa murid Tianling Men baik-baik saja, tetapi para pejabat yang menonton semuanya berseru kaget. Orang ini ternyata adalah putra tunggal Chen Taixi dari Kyoto, Chen Suci yang dijuluki Shen Xianqi. Lian Xi belum pernah mendengar nama Chen Suci, tetapi itu bukan salahnya. Negara Chu menempati hampir 3/5 dari seluruh benua. Jarak antara kota Yangdu dan ibu kota Chu, Kyoto, lebih dari 10 hari bahkan jika seseorang menunggang kuda cepat siang dan malam. Jadi wajar saja jika dia tidak tahu banyak tentang pemuda terkenal dari Kyoto ini. Ayah Chen Suci, Chen Mian, adalah sejarawan agung. Ia adalah adik dari kaisar saat ini dan keturunan langsung dari Pangeran Jin. Ia dipromosikan oleh Pangeran Jin dan memegang jabatan tinggi. Chen Mian sangat menyayangi putra satu-satunya. Selain itu, Chen Suci sangat cerdas sejak kecil. Ia bisa membaca puisi pada usia 3 tahun. Ketika ia berusia 5 tahun, Guru nasional berkata secara langsung bahwa ia memiliki tulang yang sangat bagus dan berbakat dalam kultivasi. Guru nasional bahkan meramalkan bahwa ia mungkin menjadi salah satu guru paling kuat di seluruh benua, dan reputasinya akan bergema di seluruh 7 alam. Oleh karena itu, ia dicintai dan dikagumi semua orang sejak ia masih kecil. Di seluruh Kyoto, Chen Suci jelas merupakan pemimpin di antara anak-anak pejabat dan objek perebutan hati para wanita muda. Selama ada seseorang dalam keluarga yang menjabat sebagai pejabat di istana, bahkan jika mereka belum pernah bertemu Chen Suci secara langsung, mereka pasti pernah mendengar namanya. Setelah bertemu dengan si jenius luar biasa ini hari ini, semua orang merasa bahwa dia memang seanggun dan bermartabat seperti yang dikabarkan. Namun mengingat statusnya, ia berinisiatif untuk meminta maaf kepada pengemis itu. Bukankah itu terlalu berlebihan untuk menghormati pengemis itu? Namun orang-orang segera mengerti bahwa ayah Chen Suci, Chen Mian, adalah murid Pangeran Jin, yang dikenal sebagai raja yang berbudi luhur, jadi wajar jika keluarga mereka rendah hati dan sopan. Para penonton berbisik-bisik dan memuji pertunjukan itu. Chen Suci memegang kipas lipat di tangannya, membungkuk dan menggenggam tangannya, menghadap ke tanah, dengan sorot mata yang tidak dapat dipahami oleh orang lain. Melihat guru Chen yang terkenal begitu sopan kepada mereka, ketiga murid Sekte Tianling merasa bangga dan tidak dapat menahan ekspresi puas di wajah mereka. Lian Xi mendengar komentar samar-samar dari orang banyak tentang Chen Suci, yang semuanya adalah kata-kata pujian seperti jenius, sopan, rendah hati, dan menghormati orang bijak. Dia mendengus dalam hatinya, kamu telah berpura-pura begitu banyak dalam sekejap. Kesan buruk yang orang lain miliki terhadap pelayanmu tadi langsung berubah 180 derajat. Kamu memang orang yang licik. Mengetahui identitas Chen Suci yang tidak biasa, Lian Xi melihatnya mengambil inisiatif untuk memberi hormat, dan tidak menghentikannya. Dia menunggu sampai pinggangnya ditekuk, lalu berpura-pura membantunya berdiri. Oh, Tuan Chen, Anda terlalu sopan. Lian Xi sangat bangga menerima ucapan selamat dari Chen Suci. Chen Suci tampaknya tidak peduli. Ia berdiri dan melambaikan tangannya, berkata, Tuan, beberapa pelayan baru saja menyinggung Anda. Saya harap Anda tidak keberatan. Bolehkah saya tahu nama Anda? Lian Xi memperhatikan wajahnya dengan saksama dan melihat bahwa dia tidak terlihat palsu, jadi dia berkata, nama belakangku Lian Xi. Coba tebak siapa namaku. Chen Suci menggumamkan nama Lian Xi beberapa kali. Semua orang mengira dia menghafal nama Lian Xi, dan tidak seorang pun menyadari bahwa dia diam-diam membuat gerakan ke satu arah kerumunan. Melihat Lian Xi menatapnya, ekspresi Chen Suci tetap tidak berubah, tanpa jejak fluktuasi di matanya, dan dia berkata dengan tenang Tuan Liang berasal dari mana lihat bagaimana dia berpakaian ya, dia sangat mudah didekati. Saya khawatir orang yang bisa datang ke Gunung Tianling sendirian bukanlah orang biasa. Chen Suci memanggil Lian Xi dengan sebutan Tuan Muda. Meskipun Lian Xi merasa lega, dia secara tidak sadar merasa ada yang tidak beres dengan dirinya, jadi dia menjawab dengan sangat hati-hati saya dari kota Yangdu. Kota Yangdu merupakan salah satu kota terbesar di negara bagian Chu. Chen Suci berkata, kota Yangdu merupakan tempat yang dihuni oleh orang-orang yang luar biasa dan pemandangan yang indah. Bertemu dengan Ten Liang hari ini benar-benar memperluas wawasan saya. Baiklah, baiklah.
Lian Xi tertawa dan menatap Chen Suci dengan ekspresi aneh di wajahnya. Bagaimana Tuan Chen tahu bahwa kota Yangdu kita adalah tempat yang dihuni orang-orang yang luar biasa dan pemandangan yang indah, gadis-gadis di halaman Yihong semuanya sangat keren. Mungkinkah Tuan Chen? Melihat wajah Lian Xi yang kotor, salah satu pelayan keluarga Chen, salah satu pria kekar, tidak tahan lagi dan berdiri sambil berteriak, kamu tidak bisa mengeluarkan gading dari mulut Guk-Guk. Menurutmu siapa tuan muda kita? Wajah Lian Xi tiba-tiba berubah saat mendengar ini, dan dia berteriak, kalau begitu ludahkan satu untukku. Aku sedang berbicara dengan tuan mudamu, mengapa kau ikut campur tidak sopan? Dia memarahi dengan kasar di depan umum, tidak menunjukkan rasa hormat sama sekali kepada pria tersebut. Ketika dua orang sedang berbicara, hal yang paling tabu adalah ketika sang adik menyela dan melanggar aturan. Chen Suci kini menempatkan Lian Xi sejajar dengan dirinya, dan langsung merasa malu dengan gangguan dari pelayan itu, jadi dia melotot tajam ke arah pria itu diam. Suaranya tidak keras, namun penuh keagungan. Wajah lelaki itu menjadi pucat, dia melangkah mundur dan menundukkan kepalanya, tidak berani mengatakan apa-apa lagi. Chen Suci bertukar basa-basi lagi dengan Lian Xi, mencoba untuk mendapatkan beberapa informasi darinya dari waktu ke waktu untuk mengetahui apa hubungan antara Lian Xi dan Diakon Sang. Lian Xi telah lama berkecimpung di dunia bisnis, jadi bagaimana mungkin dia tidak mendengar jebakan kecil dalam kata-katanya. Dia tampaknya berbicara banyak secara tidak langsung, tetapi tidak ada informasi substantif sama sekali, yang malah membingungkan Chen Suci. Zhang Haoyuan, oh, beberapa waktu yang lalu, keluarga paman dari tetangga paman bibi kedua saya, keluarga saudara ipar perempuan dari paman tetangga bibi kedua saya melahirkan seekor anak Guk-Guk, dan kami pergi ke sana secara khusus untuk memberi selamat kepada mereka. Chen Suci juga sangat licik dan mengabaikan perkataan Lian Xi. Setelah percakapan, tak satu pun dari mereka mendapatkan informasi yang mereka inginkan dari perkataan yang lain. Mereka tampak asyik berbincang-bincang bak sahabat yang sudah lama tidak berjumpa. Namun, dalam hati, keduanya tahu bahwa satu sama lain bukanlah orang yang mudah diajak bergaul. Pria ini masih sangat muda, tetapi dia berbicara dengan sangat baik. Untungnya, tidak ada konflik langsung tadi. Chen Suci terus tersenyum di wajahnya, tetapi dia diam-diam waspada terhadap Lian Xi di dalam hatinya. Mata Lian Xi berputar-putar, para pangeran di Kyoto harus berhati-hati di masa depan. Tidak semua orang berpikiran terbuka sepertiku. Bagi tuan muda seperti Chen Suci, yang terpenting adalah wajah. Lian Xi tahu bahwa dia telah menyinggung perasaannya di depan umum hari ini. Meskipun dia tidak tahu mengapa dia tidak marah, setidaknya dia pasti mengingat dendam ini di dalam hatinya. Lian Xi tidak berpikir bahwa pihak lain cukup murah hati untuk membiarkan masalah itu begitu saja, meskipun wajahnya tersenyum. Semoga saja dia tidak lulus ujian nanti, jadi kita tidak perlu bertemu lagi. Lian Xi berdoa dalam hati. Keduanya mengobrol tentang omong kosong yang tidak berarti untuk sementara waktu, dan kemudian Chen Suci membawa para pelayan dan pergi. Dari awal hingga akhir, dia tidak pernah mengatakan bahwa Lian Xi bersikap terlalu kasar kepada pelayannya, sehingga orang-orang mendapat kesan yang baik tentang kemurahan hatinya. Lian Xi mengerutkan bibirnya dan berpikir, jika mereka semua adalah murid sekte Tianling di masa depan, dia akan berusaha menghindarinya. Dia tidak ingin berhubungan dengan orang-orang kuat manapun, baik atau buruk. Tepat saat dia memikirkan masalahnya, 3 tembakan meriam tiba-tiba terdengar di kejauhan, dan cahaya warna-warni perlahan jatuh dari langit yang tinggi. Penglihatan Lian Xi jauh lebih unggul daripada orang biasa. Dia menyipitkan matanya dan melihat dengan saksama, dan melihat seorang pria berjubah Tao dengan rambut abu-abu dan senyum manis yang terbungkus dalam cahaya itu. 20.